Bootcamp. Oke, kita sekarang sudah di rangkaian sesi yang keempat. Jadi saya harapkan semuanya semakin semangat karena topik kita juga makin seru. Oke, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui tentang dunia trading. Nah, ini sekarang yang saya hadirkan itu seorang yang sudah menjalankan full time trader. Nah, jadi buat yang mungkin ada mau jadi full time trader mungkin bisa colong-colongan informasi nih di sini ya. Nah, sambil kita cari-cari tahu, sebelumnya saya mau kasih informasi dulu nih. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mohon ketiknya atau tulisnya di kolom Q&A. Oke, di kolom Q&A bukan di kolom chat. Karena nanti akan kalau di kolom chat nantinya akan ketimbun atau ketumpuk jadinya akan susah dicari. Oke, nah kemudian nanti juga kita di akhir sesi itu kita mau ada bagi-bagi hadiah juga. Jadi silakan stay sampai akhir karena akan banyak hadiah yang akan kita bagikan. Acara ini juga kami relay, kami tayangkan juga langsung di RCTI Plus. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak kebagian slot di acara webinar ini bisa menyaksikan di RCTI Plus. Jadi silakan install RCTI Plus, kita ada di sana. Bisa juga langsung apa yang ditayangkan di sana akan sama yang ada di sini. Oke. Nah, untuk yang tadi di akhir acara pemenang akan kita umumkan itu H+1. Jadi besok akan kita umumkan, diumumkannya itu di Instagram MNC Sekuritas. Jadi silakan follow Instagram MNC Sekuritas. Jadi supaya biar tahu update-nya, kemudian pengumuman akan kita kirimkan email, silakan membalas atau mereply email itu dengan mengkontak kontak person yang sudah kita kasih di sana. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya udah nggak sabar sini. Narasumber saya udah standby di sebelah sana. Jadi langsung aja saya panggil Mbak Diah Amini. Selamat malam, Mbak Diah. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Diah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Kayak masih di rumah aja ya, nggak kemana-mana ya? Saya sih udah kemana-mana sih. Udah kemana-mana ya? Udah nge-mall juga, udah ke kantor juga, udah kemana-mana. Oke, menjalankan lumayan lah ya aktivitasnya ya. Oke. Oke, Mbak Diah, yang seperti yang kalau saya kenal Mbak Diah ini sudah malang melintang di dunia trading sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang full time trader. Oke, sebelum kita masuk ke acara ini, boleh dong saya mau tanya. Tentunya kita semua di sini pasti mau tahu lah ya. Atau mungkin yang mau cari inspirasi ya, tadi saya bilang mau cari inspirasi menjadi seorang full time trader itu seperti apa sih? Nah, tapi sebelumnya saya pengen tahu, udah berapa lama Mbak jadi full time trader? Sebenarnya sih belum lama, cuma mungkin karena saya beneran di depan market ya, jadi setiap di jam market saya full dan memang saya cari uangnya di sana. Jadi orang melihatnya mungkin lama kalau saya cerita, cuma saya itu mulai jadi full time itu karena terpaksa. Tadinya kan saya cuma kerja di sekuritas, kemudian off, ternyata off itu masuk ke dunia yang benar-benar lo harus trading nih, nggak boleh kerjaan lain kecuali trading. Jadi beneran maintain, beneran kelola. Akhirnya dari situ kalau meskipun ada gaji ya tadinya ada gaji, tapi itu dari gaji yang dulu di perusahaan lama dengan basic komisi dan segala macam itu tinggi, ternyata pas di tempat itu berkurang itu hampir 70%-nya. Lebih bahkan. Jadi mulai kebingungan, biasanya mikir buat ini itu tercukupi, ini kok enggak gitu loh. Ini kok habis duit saya hanya terima gaji padahal saya didaulat untuk kelola gitu kan, untuk kelola, untuk belajar trading. Akhirnya dari sana saya mulai mengabaikan
gaji di satu inilah, saya nggak nyebutnya perusahaan karena bukan perusahaan. Karena itu beneran yang tadinya saya bisa mencukupi banyak hal, kemudian drop 70%. Jadi dari situ beneran akhirnya mikir, oh ternyata di trading ini gue bisa menghasilkan nih, gue bisa menutup banyak hal kebutuhan gitu loh, banyak hal kebutuhan. Dari situ mulailah pelan-pelan akhirnya mengatur portfolio yang akhirnya 1 bulan mulai terpenuhi, 2 bulan mulai ada tambahan, 3 bulan, akhirnya kasihkan. Jadi kayak tadinya terpaksa karena tuntutan kebutuhan, kemudian akhirnya pas dihitung-hitung ternyata enak kerja, nggak banyak yang ngatur, apa-apa diurus sendiri, kalau loss juga dirasakan sendiri, nggak perlu marah sama orang gitu kan. Nah dari situ akhirnya memutuskan, udahlah gue trading aja, sambil akhirnya diversifikasinya kebetulan ada yang ngajak bisnis, akhirnya bisnis. Cuma memang dari dulu akhirnya fokusnya pun di dunia saham gitu. Oh, jadi lebih tepatnya kecelakaan ya? Iya, saya nih banyaknya kalau di hidup itu banyak faktor pilihan yang kecelakaan sih. Oke, jadi blessing in disguise. Jadi awalnya turun 70% malah bisa nutupin lebih dari itu ya, gaji bisa ditutupin ya? Iya, karena dulu kan gini, pada saat gue out dari satu sekuritas, itu di posisi yang lagi enak-enaknya. Di posisi yang gue salary-nya dan basic komisi gue lagi tinggi-tingginya gitu kan. Itu Cuma tahun berapa kalau boleh tahu Mbak Dia? itu tahun 2010 gue mutusin untuk off. Oke, Jadi berarti udah 10 tahun ya sampai sekarang ya, kurang lebih ya? iya, kalau beneran full depan market tanpa jeda yang ngadepin running, akhirnya gue trading itu dari 2010 sampai sekarang. Oke. Oke, itu jadi kecelakaan, karena keputusannya kecelakaan, yang menyebabkan itu karena apakah keputusan dari perusahaan yang ada kebijakan tertentu atau gimana sih? 2010 itu gue nggak di perusahaan, jadi gue ngikut orang karena ada tawaran yang agak menarik. Akhirnya dari situ gue harus mengolah potensi gue sendiri karena ternyata honor di sana itu kecil. Karena gue nggak pernah nanya, misalnya lu mau ikut gue, mau gue ikut lu gajinya berapa, dan saya nggak pernah nanya. Gue trust terhadap orang karena ada view ke depan yang gue pikir itu akan bagus ke depannya. Gue ada create bisnis dan segala macam. Tapi sempat di 2012 apa 13 gitu, gue mikir setelah bisa trading, bisa menghasilkan dari dunia saham, gue mikir mau balik ke dunia hukum lagi tuh waktu itu. Gue mau ambil notaris atau gue balik ke basic gue dulu mau jadi lawyer gitu loh. Karena gue sarjana hukum kan. Nah, pas ditimbang-timbang rasanya kok gue mengulur waktu lagi ya. Mengulur waktu untuk belajar hal baru, sedangkan secara ekonomi gue masih membutuhkan percepatan. Jadi apa ya, persilangan itu yang satunya gue kalau balik ke dunia hukum, gue harus mundur secara waktu. Di satu sisi gue lagi butuh percepatan ekonomi buat gue menutup banyak hal gitu loh. Akhirnya dengan berat hati gue trust bahwa di saham gue akan hidup nih. Nah, dari situ gue udah melupakan cita-cita gue dari kecil untuk jadi lawyer, untuk jadi apapun di dunia hukum, yang akhirnya gue trust bahwa di kondisi apapun gue bisa hidup nih di saham gitu. Wah, ini menarik ya. Bukan orang ekonomi, bukan orang apa, tapi orang hukum loh. Ya, Ini jadi jauh dari dunia market, nggak ada hubungannya sama sekali ya. iya, dan gue nggak pernah tahu angka yang berjalan di komputer itu apa, bit over itu apa, sama sekali nggak tahu dari awal. 2007 gue mulai, gue nggak pernah tahu Okay. saham itu apa, karena gue dari desa kan, dari kampus yang bukan di kota, jadi gue nggak pernah tahu itu apa ya, itu perdagangan apa yang angka bergerak, terus bit over itu apa, jam perdagangan itu apa. Gue banyak diketawain di pertama masuk. Tapi ya, makanya kalau gue ngomongin fundamental jangan dipercaya deh, karena gue bukan orang ekonomi gitu. Oke, ini menarik. Coba saya mau coba tanya juga dong ke para bapak ibu yang ada di sini nih.
sambil ini saya pengen tahu sebagian besar profesi di sini apa sih, boleh ketik di chat ya. Saya pengen tahu dong profesi Bapak Ibu semua di sini apa sih, kalau ini boleh kasih tahu. Oke, ibu rumah tangga IT. Wah, seru nih. Oh, guru. Nice, akuntan. IRT. Wah, ini nice banget nih kalau IRT nih. Pensiunan swasta, karyawan pabrik. Orang insurance, nice. Oh, corporate lawyer, Mbak Melisa, sama nih. Itu cita-cita gue banget itu. Jadi corporate lawyer ya? Aduh. Mahasiswa. Oh, banyak juga mahasiswa di sini ya. Pak Basi tukang kebun nih, tukang kebun apa nih? Driver Grab, Pak driver. Driver Grab. Ih, PNS dong. Oke, PNS, mantap PNS. Dokter. Aduh, ini dokter juga seru nih kayaknya nih. Oke, thank you. Nah, oke, ini ada yang menarik nih, ada yang sama nih, sama-sama lawyer. Menyesal nggak jadi lawyer? Tahu nggak, dulu itu waktu gue kuliah sampai akhirnya lulus, sampai akhirnya terpaksa gue hijrah ke Jakarta karena untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu kan. Istilahnya gitu kan, orang desa datang ke Jakarta kan gitu Mas Thomas. Gue itu boleh tahu nggak datang ke Jakarta tahun berapa? 2006 akhir. 2006 akhir. Oke, langsung kerja tuh ya? Enggak. Gue kerja Januari 2007. Oke, sip, lanjut. Januari. Gue inget banget kan sejarah-sejarah gue. Oke. Lanjut. Terus? Apa ya? Gue di saham juga kecelakaan karena gue bilang sama temen gue, bisa nggak cariin kerja gue, karena gue nggak punya siapapun di Jakarta, apapun deh boleh. Akhirnya gue disuruh, gue ada nih kerja, tapi marketing. Dulu di zaman kuliah segala macem, gue tuh idealis banget, nggak mau jadi marketing itu apaan gitu kan, segala macam gitu. Tapi karena aduh gue harus makan nih di Jakarta, nggak enak banget, gue patah semangat pulang kampung gitu kan. Udah tinggal dari jauh dari keluarga. Ya, dan numpang kadang numpang di sini, kadang numpang di sana gitu kan. Oh, nomaden ya. Jadi gue harus kerja nih. Oke. Akhirnya gue disuruh daftar jadi marketing, dan dulu itu jadi marketing saham agak susah karena kita harus tes dulu selama seminggu di di edukasi. Kalau nggak lulus ya lu nggak boleh kerja. Dulu tuh susah menurut gue ya, apalagi gue yang nggak tahu bid over, nggak tahu angka berjalan itu apa gitu kan. Nah, dari situ gue beradaptasi itu 3 bulan sambil gue bilang, gue sih sering sering agak sedih ngeliat kok gue di Jakarta kayak hilang banget gitu loh. Makan susah, tidur juga ngemper seadanya gitu kan. Nah, pas di kantor jadi marketing, gue lihat itu dulu banyak lulusan SMA yang di luar knowledge-nya tentang saham jauh di atas gue gitu loh. Nah, dari situ gue bilang sama diri gue, masa gue S1 gitu kan, sok-sokan kan, S1 hukum gitu kan, masa gue kalah sih gitu. Masa gue kalah? Nah, pertama yang gue lakuin adalah pakai sok tahu ilmu hukum gue, pakai ngoceh ala orang anak hukum. Jadi gue ngoceh nggak jelas sama klien, yang ternyata kliennya seriusan Mbak. Abis itu gue tanya leadernya, bener nggak apa yang gue bilang? Salah lu dia, katanya. Oh salah ya? Terus gue bilang, Pak, sorry ya, tadi gue ngomong salah. Itu diketawain, tau nggak? Tentang saham. Gue ngeles ala lawyer gitu kan. Udah gitu, dari situ gue nantang diri gue, masa hidup gue kacau banget nih di Jakarta, nggak jelas gitu. Gue mau jadi apa gitu. Udah bawa baju cuma 2 di Jakarta buat ke kantor, cuci kering gitu kan. Pokoknya kalau dibilang sukses hari ini, gue kalau tidur di kasur yang empuk, makan sudah bisa leluasa, itu sukses bagi gue, karena itu nggak banyak didapat dari dulu. Akhirnya gue bilang, gue harus ngalahin mereka nih yang cuma anak-anak SMA. Bukannya gue merendahkan ya, tapi gue agak takjub, mereka SMA gigih banget gitu loh, dan pinter banget. Akhirnya di 3 bulan pertama, gue closing. Habis itu gue approve di 8 bulan, gue target full. Banyak dapet nasabah yang akhirnya gue dilempar ke daerah bikin cabang.
gue pindah di beberapa kota lah untuk urus itu gitu loh. Tapi gue yang terhebat. Cuma di sana gue ngerasa setelah itu gue selalu ditanya, gue bangga bilang gue marketing. Sampai sebelum gue jadi trading, gue marketing gitu. Karena gue tahu ternyata sekarang nih gue di dunia bisnis, gue paham betul bahwa marketing itu lini terdepan yang akan membuat perusahaan lu jadi bagus. Siapapun itu gue harus menghargai gitu. Jadi gue kalau ditanya, lu kerjanya apa? Gue bangga, gue marketing gitu loh. Gue marketing gitu. Kalau dulu, aduh gue kok jadi marketing ya, udah sarjana hukum, gue pengen jadi lawyer, masih ngimpi, masih ayo dong terima gue jadi ini gitu. Punya duit aja gue mau sekolah lawyer, gue mau sekolah apalah. Gue pengen kayak Ellie McBeal dulu kan. Konyol banget. Aduh, ini ada yang tahu Ellie McBeal nggak nih? Yang masih mahasiswa nggak tahu Ellie McBeal nih? Cuman dulu. Gue pengen jadi detektif, pengen jadi lawyer, bayangan gue lah. Sampai akhirnya entah kenapa gue memutuskan di 2010, gue off dari dunia sekuritas, gue akhirnya direkrut hanya untuk mengelola dana beberapa orang kaya gitu. Yang padahal gue itu hanya kepedean seperti lawyer. Jadi gue membual banyak hal, paham trading gitu. Padahal kan dulu marketing yang, tapi gue udah belajar sih dari 2007 gue fokus nyari nasabah, 2008 gue fokus pelajari soal manajemen perusahaan, habis itu sambil gue trading. 2010 gue direkrut untuk kelola dana. Dari situ hidup gue mengabaikan gaji, dari pembagian kelolaan segala macam, akhirnya gue dapet. Ini sih off the record, harusnya nggak boleh gitu. Tapi kan karena kenal biasanya kita bantu aja. Tapi kalau sekarang enggak gitu kan. Hanya dulu seperti itu. Nah itu yang akhirnya cita-cita gue cukup simpel. Gue bisa tidur di kasur yang empuk, makan yang bisa leluasa. Karena dulu susah banget makan 2 kali sehari aja. Rasanya itu syukur tertinggi gue gitu loh. Tidur di kasur yang enak gitu. Itu beneran anak rantau bawa Jakarta ini luar biasa gitu. Jadi sukses gue nggak harus masuk ke Forbes lah. Hidup marketing yang penting. Jadi nggak perlu masuk di Forbes, tapi hari ini kemudian gue punya aset, gue punya portofolio yang lumayan, gue tinggal di tempat yang enak, itu sukses. Jadi sukses buat orang itu kan berbeda ya Mas Thomas ya, berbeda-beda. Yes, betul. Menurut gue ya. Oke. Ini kalau saya lihat sih latar belakangnya ini banyak yang sama-sama bertentangan dengan dunia pasar modal nih, engineering, IT. IT ya enggak juga sih, apalagi IT-nya IT yang coding-codingan nih. Pak Dani Aquarius, IT. Karena trading itu kan nggak perlu basic ilmu. Iya, makanya ini menarik. Jadi ini sangat related nih ceritanya Mbak Dia dengan teman-teman yang lain nih. Terus ada lagi nih, Pak Dayon Pahlanov, IT engineer. Banker. Pak Hen Lukmana, programmer tuh, kerjaannya coding doang. Farmasi. Coding bisa kalau, jadi ini sangat, menurut saya sih related nih, karena dunianya ada yang dokter, ini profesional. Jadi benar-benar jauh banget dari dunia pasar modal, dunia ekonomi. Kalau anak ekonomi masih dapat nih mata kuliah tentang ekonomi, minimal fundamental dia tahu. Pak Papua Suwondo, IT, banyak IT ini. Gue akan agak ciut ketika bicara fundamental laporan keuangan, karena gue bukan orang ekonomi, tapi bicara dasar bisa. Cuma untuk bicara lebih jauh, gue tetap harus hormat sama orang-orang akuntan dan segala macam. Karena ya, dimanapun gue nggak punya basic itu kan. Tapi menurut gue angka itu kan ilmu kelihatan. Kalau kata orang Jawa itu ilmu aton itu harus bisa dipelajari siapapun gitu. Oke. Ini yang sama-sama orang legal nih, ada Bu Merkiana, legal officer, dan Ibu Melissa Evelyn. Wah, ini semoga bisa relate ya Bu ya, atau terinspirasi dari ceritanya Mbak Dia Amin nih. Waduh. Boleh nggak gue daftar jadi lawyer? Tuh, nanti Japri ya dengan Mbak Dia, Bu Melissa Evelyn. Bahkan 2013 gue ini loh Mas, masih mau sekolah lawyer karena gue pengen jadi
lawyer pasar modal, coba bayangkan. Lawyer pasar modal. Saking gue pengen jadi lawyer, tapi habis itu gue memutuskan untuk udahlah, ini jalan gue cari duit gitu. Pak Hadi Susanto, saya SH juga. Wah, mantap nih, banyak lawyer. Dan nggak kalah juga, ini banyak Ibu RT juga nih. Harusnya sih menarik nih Ibu RT nih. Itu kenapa ada modal saham? Karena gue mau bikin ibu rumah tangga itu mandiri secara finansial. Karena Wah, kita tuh. Yang Ibu RT. Biar wah, Bu Febrina Teresia nih, full time IRT, part time dokter. Keren ya? Bagaimana ya? Full time-nya IRT, tapi ada part-time, berarti satu harinya itu 1,5 dia berarti. Iya, Bu Febrina ya. Karena full time IRT full time, dokter part time 1,5 berarti. Iya, benar-benar. Luar biasa. Ini menarik. Semoga baik-baik di sana. Wah, ini interesting sih. Oke, ceritanya sih udah sangat menggugah nih. Tapi gini, ada hal penting nih, Mbak Dia. Kita cuma tahu suksesnya doang nih, kisah sukses Oke, kita udah tahu Mbak Dia nih seorang full time trader. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya kita mau jadi seperti Mbak Dia, kita tuh apa sih yang mesti kita siapkan, kemudian entah apalah ya, nggak tahu apakah uang modal mungkin kita mesti siapin atau apa gitu, yang mesti kita siapin gitu. Mbak Dia mungkin boleh sharing atau apa mental kita kah, karena ini kan terutama nih yang biasa yang nggak tahu sih ya, kalau misalnya dari seorang karyawan dia mau shifting nih. Misalnya kan mau bisnis misalnya let's say ya, nggak ketemu nih bisnis model apa, kemudian kayaknya melihat trading bisa nih dijadiin buat bisnis gitu ya. Oh, boleh dong cerita-cerita apa sih yang mesti kita siapkan, atau insight-insight apa aja boleh diceritain sama dia. Oh enggak, orang itu kadang berpikir bahwa jadi full time trader itu modalnya harus besar. Pertama itu. Yang kedua, misalnya kayak bisnis aja. Saya mau berbisnis, tapi masalahnya, gue kayak motivator nih kalau bicara ini nih. Masalahnya selalu gue nggak punya modal nih. Ya kapan akan punya modal kalau kita nggak punya konsep, kalau kita nggak punya planning. Karena bagi gue, modal itu nomor kedua atau ketiga gitu. Oke, catat ya, modal itu nomor kedua ya. Ya, setelah pemetaan di Jakarta, tahu nggak? Duit itu banyak di Jakarta. Oke. Yang nggak banyak itu orang yang bisa mengelola itu dengan baik. Oke. Jadi duit itu banyak, bahkan ada banyak orang yang nggak tahu duitnya mau diapain. Nah, cuman kita nggak tahu aja itu orang-orangnya ada di mana ya. Nah, itu yang harus dipetakan sama kita. Enaknya dulu di pasar modal adalah yang main saham, yang invest saham adalah orang kelas menengah atas. Kalau sekarang 100.000 bisa, Mas. Kalau dulu 100 juta kan minimal. Betul. Oh, udah pemetaan nih, oh ini orang kaya nih, oh ini orang duit banyak nih, apalagi kalau injek dana pertama jebret 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Itu apalagi kalau kita punya, jadi di Jakarta, gue pengalaman ya, di Jakarta, kalau lu punya konsep, kalau lu punya bisnis plan yang bagus, kalau lu punya sesuatu di dalam diri lu yang bisa dijual gitu loh ya, ilmumu, kemampuanmu, duit itu akan jadi hal yang mudah, mau jadi modal kek, mau jadi tambahan trading kek, atau apa. Gue melihat Jakarta ini terlalu majemuk, yang lu tuh sebenarnya punya kesempatan di banyak titik gitu loh. Gue tuh pertama kali misalnya, Mbak, pertama kali lu ke Jakarta, duit yang dulu gaji dari sekuritas itu gue habiskan hanya 6 bulan untuk nopang hidup di Jakarta, yang karena gue hanya terima gaji sepertiganya gitu kan. Nah, dari situ gue tuh bisa trading, tapi gue nggak punya modal. Caranya apa? Gue colek beberapa, modalin gue tradingin, kita bagi hasil ya. Karena gue punya knowledge, jadi gue pede. Gitu loh. Entah dari manapun modalnya, yang penting gue punya hasil dari trading, bener nggak? Sepakat nggak? Ya, betul. Sepakat kan? Makanya paling pertama itu kalau di Islam itu kita harus baca
Karena apa? Itu untuk upgrade ilmu kita gitu loh. Belajar sampai bahkan habisnya belajar sampai negeri Cina, entah doif atau apa gitu kan. Cuma karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat. Makanya gue bilang modal itu nomor sekian, tapi upgrade diri, kemampuan, knowledge-nya ditingkatin terus, itu bisa mendatangkan uang kok. Dulu gue nggak punya modal, Mas Thomas. Karena modal gue tuh tipis banget. Dulu tuh modal gue hanya 5 juta pertama. Itu dari sisa-sisa gaji. 5 juta gue belajar trading, segala macam habis. Beneran habis. Akhirnya nggak punya modal. Akhirnya Sama kita berarti modal pertama kita. Iya, bener ya. Sama Ya. 5 juta dan sukses habis juga, bener, serius. Makanya kalau 1 juta ada yang habis terus ributnya sampai di Telegram gue dikejar, di Instagram gue dikejar, di WA gue dikejar, itu rasanya wah apaan sih gitu kan. Nggak apa-apa, itu ongkos belajar. Tapi mungkin gini ya, ada beberapa, kalau saya nih ya Mbak Dia, saya tuh 5 juta saya itu hasil uang saya ngumpulin kurang lebih sekitar 5 tahunan saya kerja, itu duit yang let's say ya dapat bonus, udah selesai spend, udah selesai nabung, oke, ada sisa 500 misalnya ya, oke, ambil simpen. Ada THR sisa, ambil simpen sampai kekumpul 5 juta. Jadi ketika 5 juta itu habis, itu nothing tulus sih. Jadi gimana menurut Mbak Dia? Gue tuh punya prinsip gini dulu. Entah dulu gue pas jadi leader di marketing, entah apa gitu. Gue selalu bilang gini, setiap kegagalanmu, lu pasti akan dapat ilmu. Meskipun lu nggak dapat untung, pasti ada ilmu yang tersisa gitu. Sampai ke hal, semakin banyak orang nanya, semakin banyak jawaban yang lu dapat. Jadi gue selalu positive thinking di sana. Jadi kalau gue hari ini rugi sampai habis, gue akan evaluasi sih, karena nggak mungkin duit habis kemudian kita bisa senang-senang aja gitu kan, nggak mungkin, itu konyol gitu loh. Kita aneh nanti dianggapnya habis kok pesta pora, udah miskin pesta pora pas habis kan gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi gue evaluasi, tapi gue menganggap bahwa itu ongkos buat gue melesat lebih jauh lagi ilmunya kan. Karena dulu kan ya ampun, dulu kalau ada tetra mungkin dulu gue nggak habis-habisan gitu loh. Dulu kalau ada MNC yang edukasi mungkin nggak habis-habisan. Dulu kan cari orang edukasi mahal. Ada kelasnya siapa 15 juta, ada kelasnya siapa 25 juta. Karena sanggup, mending buat modal trading ya nggak? Paling banter beli buku di Gramedia. Itu sih. Jadi bagi gue, kalau pertama kali terus mesti habis di gue misalnya, gue menganggap bahwa di setiap hal yang habis itu, gue masih ada sisa. Sisanya apa? Ilmu. Jadi gue tahu di mana letak kesalahan gue. Oh, gue ternyata maruknya masih tinggi nih. Oh, gue ternyata gegabahnya masih tinggi, teledornya masih tinggi gitu loh, dan segala macam gitu. Dan mental gue mungkin masih harus ditingkatkan. Karena gue dulu pernah dikasih wejangan bagus banget. Kalau lu baru rugi ratusan ribu, lu masih panik, berarti mentalmu di semua lini itu hanya segitu. Kalau lu ningkat dari sampai jutaan, mentalmu sudah naik lagi. Kalau lu ningkat lagi, mentalmu sudah stabil. Lu cek aja di semua kondisi. Dan di usaha pun akhirnya gue tidak menjadi orang yang kalau misalnya nih lagi rugi, lagi tutup kayak kemarin gitu, nggak jadi orang yang panik, tapi lihatnya gimana sih cara solusinya. Misalnya kayak cut loss kemarin Januari kan harus cut loss misalnya. Yang dipikirkan adalah solusinya gimana, bukan lagi berpikir gue kalau habis cut loss nih Mas, kalau mau cut loss gue nggak berhitung, tapi kalau habis cut loss malamnya baru gue hitung, oh gue cut loss sekian, baru besoknya bikin perencanaan, balik lagi gitu loh. Karena kalau sedih boleh lah ya, evaluasi boleh, tapi bagi gue meratap itu yang nggak boleh gitu. Yang kelamaan ya. Iya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain nantinya. Kita pasti akan dipojokkan aja. Kita pasti akan, udahlah saham itu judi, udahlah saham itu nggak akan balik, udahlah kayak gitu kan. Bener nggak? 2008 gue sampai nggak bisa tidur 3 malam gitu kan. Ya bisa begitu, cuma karena gue nganggapnya bahwa gue nggak punya pilihan lain yang harus gue perbaiki mindset, perbaiki knowledge-nya, biar gue tetap hidup, biar gue tetap bisa makan, misalnya kayak gitu. Biar uang gue balik gitu. Kalau gue sih begitu. Nice. Jadi penting juga ya. Jadi
Terutama ya pasar modal sih dari dulu ke sekarang ya sama-sama masih transaksi saham. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan Mbak Dia. Jadi kayaknya kalau misalnya di saham tuh mentoring juga perlu lah ya. Iya, mentoring itu perlu. Cuma dulu kan gue cari mentor susah banget, Mas. Nggak ada, Hmm. nggak ada. Mungkin karena gue kuper apa ya. Cuma bagi gue, kalau kan dulu tuh kalau masa baca ada kursus apa, itu baca di koran. Ada kursus saham, Oh, ada kursus saham 15 juta. Ada kursus saham. oh. Dalam hati gue buat makan aja susah ikut ini gitu kan. Hal gitu kan. Nah itu Iya, akhirnya iya, gue benar, 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 benar. cuma baca, dan gue punya teman satu yang gue bisa chatting itu sampai jam 2 pagi hanya untuk menghitung. Kalau dulu itu kan chartnya nggak secanggih sekarang ya, bisa Ya, betul. pivotnya berapa segala macam, itu gue harus Hmm. ketik di Excel, gue bikin rumus gitu loh, pivotnya di berapa, ininya di berapa gitu loh, Wah, sambil ngeliat canggih itu sih. saham ini tuh polanya seperti apa. Jadi gue belajar betul, dan gue beneran nggak pernah ninggalin market di jam market. Beneran full. Makanya minus gue nambah terus gitu. Oh ya, ini FYI nih, buat kalau yang Bapak Ibu mungkin baru di 2010-an ini, akhir-akhir ini baru investasi saham. Jadi zaman dulu itu, ini saya mau cerita sharing sedikit ya. Jadi saya kenal saham itu 2007. Modal waktu itu 5 juta tuh pembukaan rekening awal, dan ya mahal banget lah waktu itu. Iya. Terus dulu sih nggak apa namanya, untuk aplikasi online tradingnya itu tuh parah banget lah, jarang ya kan. Zaman dulu handphone belum ada yang canggih gitu ya. Terus punya modal trading 5 juta dan harus menggunakan komputer atau PC, itu zaman dulu udah merupakan sebuah kemewahan. Nah, jadi kalau saya zaman dulu Mbak Dia, saya cek harga itu dari koran, pasti dari koran. Akibatnya adalah ya kan dapat harga pasti telat dong, tahunya telat, belinya pun ya sekedarnya aja gitu loh. Jadi belanja saham tuh waktu itu sekedarnya aja lah, karena cuma ngecek dari koran, nggak bisa buka apapun, komputer susah. Itu pun ya soalnya komputer pakai internet zaman dulu masih Telkomnet install mahal banget, diomelin zaman dulu. Hmm. Nah, ceknya di koran, alhasil ya itu 5 juta itu hilang dengan sukses itu, beneran, karena nggak tahu apa-apa, cuma ngecek di saham. Jadi untuk sekarang itu dengan adanya banyak apa online trading sudah makin 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 bagus, itu sangat-sangat ini loh, apa, dimanjakan lah ya untuk coba dari dulu ada gitu. Oh, kalau dari dulu, gue itu dulu kenapa 2007 gue nggak trading, nggak mulai belajar tradingnya, gue hanya nawar-nawarin orang investasi saham, gue hanya marketing, karena satu, gue nggak punya apa ya, alat penunjangnya, misalnya kayak komputer, laptop, gue nggak punya. Gue hanya tahu harga saham itu harus nengok ke komputernya leader. Ini ada yang nanya nih, harga ini di berapa gitu. Karena handphonenya Samsung, tahu nggak? Samsung yang teleponik itu, yang merah itu, yang kecil, yang cuma bisa buat SMS sama telepon. Iya, 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 iya. Itu pun udah dikaretin gitu loh. Tapi itu handphone keberuntungan gue, karena banyak nasabah yang nelpon yang mau gabung gitu kan. Iya, handphone keberuntungan lah ya. Nah, itu. Habis itu 2008 gue dipindah, 2007 akhir gue dipindah ke daerah untuk bikin cabang. Di situ gue dapat meja yang ada komputernya. Nah, di situ gue mulai belajar akhirnya. Mulai keren lah ya di sana ya. Karena bukan marketing, laptopnya aja ganti-gantian buat fisik kan. Ngeri banget. Oke, oke. Aduh, oh ini nih di kolom Q&A ada banyak. Mungkin sebelum sebelum ini makin seru sih. Apa? Tapi Mbak Dia, kalau sebelum kita masuk ke Q&A, Mbak Dia ada nggak sih ini mau sharing apa? Misalnya kita, apa langkah awal nih kalau misalnya ada yang mau jadi seorang full time trader? Ya, sebenarnya gue Mindset kah atau apa yang mau di sharing? akan bicara basic sih. Kalau jadi full time trader sih, gue udah bilang apa yang harus dilakukan, apa kebutuhannya setiap. Oke, boleh. Kalau ada screen yang mau di sharing, boleh silakan biar teman-teman lebih menghayati. Biar runut. Gue mulai ya screen share-nya ya. Boleh, silakan. Oke. Udah kelihatan belum, Mas Thomas? Udah, silakan. Di F5 dulu, Mbak Dia.
Udah kok. Oke. Yes. Ini judul ini sebenarnya dikasih oleh Om Lo, oleh Tetra. Jadi menjadi trader saham sukses untuk ekonomi yang lebih baik. Ini buat saya nanti bicara sukses itu tergantung masing-masing, dan ekonomi yang lebih baik justru di instrumen investasi apapun itu tujuannya ke sana. Biar kita lebih settle secara ekonomi, biar penghasilan kita bertambah, biar ada kebutuhan yang akhirnya tertutupi dari sana. Yang pertama, yang saya ini sharingnya hanya sekedar saya ingin mengembalikan mindset kita terhadap saham itu sebenarnya gimana sih gitu. Jadi saham sebagai instrumen investasi. Saham itu alat untuk menumbuh kembangkan aset dalam jangka waktu tertentu. Jadi teman-teman, kalau punya saham tapi tidak menumbuh kembangkan aset, jadi nggak bertumbuh, itu harus dievaluasi lagi. Ini yang salah apanya? Yang salah saya kah? Atau yang salah yang lain nih? Karena saham sebagai instrumen itu jelas tujuannya itu untuk kita ini asetnya bertumbuh, bukan asetnya turun. Jadi kalau ada yang salah di sana, kita bisa evaluasi nih, apa yang bikin itu salah. Apa memang marketnya yang lagi susah, atau memang kitanya yang kurang cekatan. Nah, ini yang harus saya jelaskan lagi. Kenapa sih Mbak bikinnya resiko dulu, nggak keuntungan gitu kan. Biasanya orang ketika berhadapan dengan saham, Mbak, saya mau opening account dong untuk saham gitu kan. Biasanya nanyanya untungannya apa ya? Itu saya paling nggak suka, karena orang itu harus terbiasa untuk melihat resikonya dulu. Karena banyak orang yang mindsetnya adalah ketika masuk ke pasar modal, ketika invest di pasar modal, mindsetnya itu ingin kaya cepat, ingin melipat gandakan aset, ingin tiba-tiba duit 100.000 jadi 10 juta gitu loh. Itu kayak kayak kita ini kayak mengawang-awang mimpi itu dari bumi langsung terbang ke langit gitu loh. Padahal nggak boleh. Kita itu di setiap investasi, entah investasi apapun, kita harus tahu resikonya. Bahkan investasi yang memang konvensional seperti tanah pun, kita harus tahu resikonya. Yang pertama itu flat. Investasi tidak berkembang. Harga hanya bergerak di range harga yang sama selama periode investasi. Jadi saham yang kita beli misalnya, itu nggak naik, nggak turun, ya di situ-situ aja. Kayak sekarang nih misalnya, kayak marketnya itu kayak di kangguru market sideways. Jadi harga itu nggak kemana-mana, harga itu ya diem aja, nggak bergerak sama sekali gitu. Makanya investasi kita pun untung enggak, rugi juga enggak gitu. Yang kedua, perkembangannya lambat. Saham yang dibeli itu bergerak naik, tapi lambat. Jadi tidak menjadi winning stock, tidak menjadi saham yang menang terhadap IHSG. Jadi IHSG udah naik misalnya dalam setahun 20%, saham kita baru naik 3% dalam setahun. Nah, itu. Terus yang ketiga itu rugi dan bangkrut. Saham yang dibeli bisa saja turun dan berakhir rugi, salah dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi ada saham-saham yang membuat kita akhirnya harus pasrah, kayak tadi tuh ada yang ngecat saya tuh rugi LT Mbak, saya tuh misalnya rugi AISA, karena sahamnya beneran habis, dan akhirnya misalnya delisting, BRMS misalnya atau yang lain gitu. Jadi saham saya akhirnya delisting, dikeluarkan dari bursa karena hal tertentu. Akhirnya yang mengakibatkan sebagai investor itu rugi. Kenapa sih Mbak kita menanggung juga ketika delisting, kita nggak dibalikin haknya? Kan kita pemegang saham. Nah, mindsetnya adalah kita tidak beli barang, tapi kita beli saham perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu rugi, hak pemegang saham adalah hak yang terakhir yang akan dikembalikan gitu. Jadi jangan mengharap ketika saham sudah delisting. Kalau asetnya dilikuidasi kemudian nggak memenuhi dan hanya bisa bayar utang, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Nah,
Keuntungan investasi saham itu bisa dibagi dua, yaitu capital gain dan dividen. Ini keuntungan yang secara langsung. Jadi orang-orang yang pinter trading, ya, orang-orang yang jadi trader itu biasanya mengambil keuntungan itu dari range harga antara beli dan jual, selisihnya. Nah, yang keduanya adalah orang-orang yang memang berburu dividen atau di-combine. Biasanya trader itu meng-combine. Misalnya gini, hari ini 5 hari lagi tuh akan ada RUPS-nya PTBA misalnya. Prediksinya dia akan membagikan dividen besar. Biasanya trader itu sudah beli jauh hari sebelum diumumkannya ada dividen. Terus untuk bisa menutup angka dividen, dia akan jualan pada saat kum. Jadi dinilai nih dari dia ngambil sampai kum, nutup nggak ya? Gue dapat dividen, gue dapat capital gain. Nah, itu nanti bisa dipelajari di bagaimana memaksimalkan trader pada saat momen dividen gitu loh. Nah, itu akhirnya di-combine. Secara nilai dapat dividen, secara capital gain pun dapat. Atau buat orang yang invest jangka panjang, misalnya orang-orang yang fundamentalis gitu ya, dia akan mencari saham-saham yang rutin membagi dividen dan dividennya tergolong besar. Jadi orang-orang seperti itu yang fundamentalis banget, yang memang nyimpennya jangka waktu lama, itu berharap tiap tahun misalnya terima dividen di atas bunga deposito ataupun di atas pembagian obligasi, returnnya obligasi. Jadi mereka harus menghitung nih, dividennya berapa ya, biasanya tiap tahun berapa, terus nanti ke depan itu keuntungannya akan dinilai berapa dan segala macam. Kemudian keuntungan yang tidak langsung itu, saham itu liquid. Kalau ada yang bilang saham itu nggak liquid, ya saya sih agak membantah karena saham itu liquid. Entah dalam posisi kita minus atau entah dalam posisi kita lagi plus, lagi untung, saham itu liquid. Misalnya kalau saya butuh duit nih ya, tapi saham saya lagi merah karena kebutuhan mendesak, saya bisa melikuidasi itu cepat kok. Beda ketika misalnya saya beli tanah misalnya. Saya beli tanah, kemudian saya butuh duit gitu kan. Apa mungkin kita bisa jual dengan cepat? Kan nggak mungkin. Bahkan kadang kita jual diskon pun kita masih susah menemukan pembeli. Nah, kalau di saham nggak perlu ribut, nggak perlu marketingi dan segala macam. Kalau lagi kita butuh, ya likuiditas itu ada. Makanya harus belajar lagi saham-saham yang liquid di market itu seperti apa. Karena biar pada saat beli pun beli mudah, jualnya mudah juga. Jangan sampai kita beli saham yang likuiditas di marketnya susah. Itu salah sendiri. Jadi pada saat naik pun kita mau jual, lotnya nggak ada. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan sedikit mindset-nya berbeda, bahwa saham itu nggak liquid, Mbak. Buktinya saya susah jual. Iya, karena kamu salah pemilihan. Gitu loh. Terus, keuntungan tidak langsung adalah kita punya hak kepemilikan. Jadi kadang gue agak bercanda ke teman-teman. Tahu nggak, hari ini tuh gue jadi pemiliknya Telkom. Kayak hari ini gue jadi pemiliknya Inco. Hari ini gue jadi pemiliknya BRIS, tapi udah selesai sih tadi gitu kan. Hari ini gue bisa jadi pemiliknya HMSP. Hari ini gue bisa jadi pemiliknya PTPP misalnya. Atau hari ini gue masuk lagi nih jadi pemilik BNI gitu. Jadi membeli saham itu sebenarnya membeli perusahaan. Ketika lu bicara investasi, lo harus tahu ke depan perusahaan gue ini yang saya beli, yang saya incas, yang saya kasih modal, itu akan baik gitu. Bukan udah tahu buat investasi jangka panjang, kita hanya mainnya teknikal pakai time frame pendek gitu loh. Pakai hanya info sesaat. Padahal kita membeli perusahaan loh. Kita harus tahu ketika kita memiliki, mendapatkan hak kepemilikan, kita harus tahu, oh kenapa ya saya beli Inco? Oh kenapa ya saya beli ini? Tujuannya apa? Kalau buat trading mah, asal lo tahu itu perusahaan bagus, teknikalnya oke, hajar aja. Tapi bicara fundamental, bicara orang long investment gitu kan, nggak bisa gitu.
Kalau kita mau dapat hak kepemilikan, kita harus beneran detail mempelajari itu perusahaan nanti 3 tahun ke depan proyeksinya mau seperti apa dan segala macam. Nah, itu keuntungannya. Terus, nah ini nih yang banyak kita ini salah kelola di investasi saham atau di trading saham. Yang pertama, kebanyakan beli emiten. Kadang saya sih kadang biarkan kalau orang baru misalnya bicara, Mbak saya punya saham itu 5, investnya berapa dananya? 5 juta. Oh bagus, berarti dibagi rata ya? Iya. Saat kita baru belajar, terus kita duitnya masih mepet gitu, terus kemudian kita membagi resiko, kurang tepat bagi saya. Misalnya, tapi kan saya bagi resiko Mbak, biar resiko saya nggak tinggi. Oke. Kalau sudah jawaban begitu, biasanya saya biarkan dulu, biar dia merasakan bahwa membagi resiko itu bukan hanya kita membagi resiko pada saham, kemudian turun yang satu dapat gain, satu enggak. Jadi ketika dibagi 1 juta, ruginya nggak terlalu banyak. Kita nggak pernah melihat bahwa ketika bagi-bagi itu, untungnya juga nggak maksimal, karena pakainya jangan dilihat lagi pakai uang, tapi pakai prosentasenya, misalnya gitu. Dan kebanyakan kalau kita beli di satu portofolio, emitennya terlalu banyak, dan kita belum expert, belum pandai mengelola portofolio, kita akan pusing, kita akan nggak fokus gitu loh. Belajarnya akan ngacak, belajarnya akan kebingungan. Nah itu yang saya kadang bilang, kalau mau jadi trader, kalau duitnya masih minim, udah fullin aja beli 1, maksimal hanya 2 deh, karena itu butuh fokus gitu. Yang kedua, salah beli emiten. Jadi tadi tuh ada yang curhat, Mbak, saya beli emiten ini karena ngikut-ngikut. Nah itu, faktor ngikut di market itu saya meyakini banyak keceleknya. Karena yang saya saya ikuti selama ini, itu ketika saya mengikuti banyak banyak pesan sponsor, akhirnya saya salah beli emiten. Yang saya nggak tahu sebenarnya fundamentalnya bagus nggak, secara teknikal oke nggak. Nah, itu yang mengakibatkan kalau di saya itu salah beli emiten. Jadi, kalau di saya itu selalu berprinsip, jangan cinta-cinta banget, jangan benci-benci banget sama emiten. Karena suatu saat dia akan ngasih untung, suatu saat dia akan ngasih rugi. Jadi, di saham itu harus rasional, biar kita nggak salah beli emiten. Nah, yang berikutnya itu waktu yang tidak tepat. Jadi ada saham-saham yang memang kita harus belinya di waktu-waktu yang misalnya saya beli pakai alasannya adalah buy on breakout. Saya beli pakai alasannya adalah spekulatif buy. Saya beli alasannya adalah karena trend following gitu loh. Tapi kalau saya beli tidak pakai alasan, biasanya itu kita harus menunggu lama atau kemudian kita harus cut loss karena nggak punya reason. Bahkan ketika nggak punya reason untuk kapan waktunya kita membeli, itu pun akhirnya kita cut loss tanpa kita tahu. Udah jauh baru cut loss. Tapi harusnya tadi berapa, harusnya dijual gitu loh. Misalnya begitu. Nah, skala investasi saham. Ya. Investasi saham dapat dilakukan dengan size investasi apapun sesuai kemampuan ekonomi investor. Tidak ada batasan untuk berinvestasi saham. Kecil, sedang, dan besar semua dapat dilakukan. Iya, kalau sekarang itu enak banget, 100.000 bisa nyoba, 1 juta bisa nyoba. Jadi jangan dibilang investasi saham itu hanya milik orang kaya. Kapan kita kaya? Kalau kita nggak pernah nyoba apa yang dilakukan orang kaya. Lihat yang jadi orang kaya di dunia hari ini semua punya saham, semua berinvestasi gitu loh. Jadi kalau saya selalu dibilang, Mbak, kalau gabung trading saham, tapi saya nggak punya duit 10 juta, saya nggak punya duit 5 juta, saya punyanya 500.000, boleh nggak? Boleh belajar nggak? Boleh ikutan nggak? Boleh kalau saya. Karena apa? Kalau mereka tidak dikasih kesempatan yang punya size kecil, kapan mereka akan punya size besar nantinya? Atau kalau yang kecil tidak dikasih kesempatan, nanti pada saat dia punya modal tinggi dan dia baru belajar, itu akan tertinggal. Minimal size kecil sekarang buat upgrade knowledge, buat belajar, buat habis-habisan belajar gitu. Habis itu ketika kelak kita punya duit banyak, kita sudah mumpuni secara
knowledge-nya gitu loh. Jadi jangan pernah membatasi siapa sih yang punya kemampuan untuk berinvestasi di saham. Kalau saya siapapun boleh asal punya kemampuan. Misalnya Mbak, saya nggak mau invest jangka panjang deh karena duit saya cuma 500.000. 500.000 kalau kenaikan saham saya cuma sekian, saya dapatnya sekian. Saya boleh nggak belajar trading dengan modal 500.000? Boleh aja kalau saya. Silahkan. Yang penting rule-nya sama. 500.000 ataupun 1 miliar ataupun 1 T pun sama aja karena melihatnya itu persentase yang kita dapat bukan dari nilainya. Nah, jangka waktunya bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi teman-teman kalau yang pakai jangka pendek, pakai time frame analisanya ya beneran pendek. Jangka menengah ya beneran misalnya pakai daily atau weekly-nya. Kalau jangka panjang kita pakainya yang lebih panjang lagi. Jadi jangan salah mindset-nya. Sudah tahu mau buat invest jangka panjang, lihat chart-nya, chart menitan. Baca fundamentalnya nggak tuntas. Nah, itu yang akhirnya kita expect-nya salah. Udah tahu untuk long term investment, kita nggak baca top down analisisnya, tidak tahu global lagi sedang terjadi apa, ekonomi kita seperti apa, emiten sektoralnya lagi seperti apa. Nah, itu yang salah. Jadi jangan sampai kita mau long term investment, tapi ngikut-ngikut yang trader, ngikut-ngikut yang analisanya trader yang hanya untuk colek-colekan doang, apalagi yang untuk fast trade ya, hanya nyolek-nyolek doang kok diikuti untuk jangka panjang, itu kan kacau. Jadi akhirnya deg-degannya itu kebablasan gitu loh. Orang fast trade yang sudah kelar, ini yang jangka panjang malah yang deg-degan, harusnya nggak boleh. Gitu. Makanya harus benar-benar dibedakan ketika kita mau masuk, gue investasinya nanti kebutuhannya apa ya? Kebutuhan saya misalnya, oh saya harus jangka pendek nih karena saya harus menutup kebutuhan bulanan. Ya udah belajarnya jangka pendek. Apa aja yang harus diselesaikan knowledge-nya untuk jangka pendek. Oh gue hanya untuk simpanan dana darurat gue nih untuk tiap tahun daripada nganggur, gue mau pakai jangka panjang deh, jadi setiap bulan gue top up, tapi gue akan pakai analisanya jangka panjang. Jadi tujuan investasinya jelas, lu mau kemana nih, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Bukan akhirnya tercampur baur yang akhirnya kita kebingungan sendiri, itu nggak boleh. Nah, saya masuk ke trader saham sebagai pekerjaan. Karena saya pribadi hari ini trader saham itu beneran sebuah pekerjaan, bukan lagi saya cari sampingan, enggak, tapi beneran kerjaan yang menghasilkan dari segi manapun. Nah, kalau di trader saham kenapa kemudian Mbak kok nggak mau kerja lagi dari 2000? Pada saat saya jatuh di bisnis 2016, kemudian saya disuruh melamar kerja, itu rasanya sudah nggak mau banget. Karena apa? Gue sudah nggak terbiasa diperintah, misalnya. Gue sudah terbiasa bikin konsep, sudah terbiasa mengelola, sudah terbiasa untuk memanage waktu. Meskipun bagi saya, di hal apapun soal kedisiplinan itu harus, bukan berarti kita nggak kerja kantoran, kita nggak punya bos terus disiplinnya nggak ada, nggak. Tapi menurut saya disiplin itu harus diterapkan benar-benar di diri sendiri. Jadi gue akan punya misalnya, oh market itu buka jam 9, berarti jam 8 gue harus siap-siap untuk beneran open komputer gue, untuk ini segala macam. Habis itu di istirahat gue harus ngapain, apalagi ada pekerjaan lain misalnya di bisnis, gue harus ngapain segala macam. Bahkan menurut saya ini pekerjaan trader ini pekerjaan yang paling menyenangkan karena gue nggak perlu ribut dengan orang lain, gue nggak ada hukuman punishment dari orang lain, gue lebih fleksibel kerja di mana aja, baik di di warung kopi lah, di kantor sendiri lah, atau di rumah, itu masih bisa menghasilkan. Apalagi kemarin itu agak miris sih situasinya, orang banyak PHK, orang ekonomi sulit, banyak yang akhirnya kehilangan arah, duit numpuk, ada bahkan yang orang-orang yang kaya akhirnya duit numpuk, bingung mau diapain, biasa main proyek, nggak bisa main proyek, biasa ikut tender apa, juga nggak bisa, biasa bisnisnya
mau expand juga nggak bisa. Akhirnya pada menghubungi, Mbak, saya mau opening account, mau buka saham, mau buka akun, katanya saham lagi turun. Itu menurut saya itu pilihan yang tepat. Terus kemudian terbuka pikirannya bukan hanya untuk simpan, karena kemarin dianggap krisis sudah terlalu jauh, akhirnya orang berbondong-bondong beli untuk simpan katanya 3 tahun ke depan. Meskipun bagi saya pribadi ketika orang mau long investment, ya itu pilihan sendiri ya, itu mungkin berdasarkan analisa dari kejadian masa lampau, tapi akhirnya ada yang tertarik untuk membagi portofolionya untuk untuk trading saham. Jadi bagi saya trader itu bukan lagi momok yang menakutkan, bukan lagi orang takut akan resiko loss, orang takut akan resiko habis-habisan uangnya, bukan. Tapi mereka lebih pada gimana saya punya tempat yang beneran leluasa untuk mengelola duit saya sendiri, untuk mengawasi, untuk bisa menumbuh kembangkan aset saya, dan lain-lain gitu. Nah, ini saya mau materi yang ini yang dikasih dari MNC. Jadi sukses itu menurut saya itu tergantung orang melihatnya. Kayak tadi saya jelaskan di awal bahwa sukses saya itu sebenarnya simple. Bagi saya itu sebagai anak rantau yang dari kampung yang nggak punya apa-apa, sukses saya adalah bisa tidur di kasur yang empuk, bisa makan tanpa berpikir besok bisa makan apa lagi, bisa 2 kali makan aja udah sukses banget bagi saya. Tapi orang manusia ini kan ketika bilang sukses nggak berhenti, dia akan punya kebutuhan yang lebih lagi, dia akan punya keinginan untuk memberi lebih banyak lagi. Jadi sukses itu selalu bermakna itu perjuangan, pengorbanan, alokasi waktu, ilmu, totalitas. Jadi jangan pernah berpikir kita akan sukses di satu bidang atau di banyak bidang pun, itu kita jangan pernah berpikir, oh Pak Hairul Tanjung itu sukses enak banget ya, mungkin dia anaknya orang kaya, kan kadang sering kayak gitu ya. Tapi gue yakin ada perjuangan di sana, ada pengorbanan, ada alokasi waktu, ada ilmu yang dia terus-terusan belajar, ada totalitas. Bagi saya bisa menganggap mungkin kemarin agak nggak pede ya, kok saya bisa dibilang trader sukses ya. Tapi menurut saya boleh jadi gue sukses. Iya, ada prot tersendiri bagi saya bahwa iya gue sukses lah. Kalau dulu gue nggak bisa makan 2 kali sehari, gue bahkan 3 kali pun sekarang mampu. Kalau dulu gue nggak bisa tidur di tempat yang enak, di kasur yang empuk, sekarang gue mampu. Dan kalau melihat perjuangan gue, pengorbanan, alokasi waktu yang gue nggak bisa keluar di luar jam market gitu kan. Jadi gue akan nongkrong running trade sampai sekarang di jam 9 sampai jam 3 ya kalau sekarang. Itu beneran gue pengorbanan, alokasi waktu gue yang akhirnya gue punya aset, gue punya banyak hal yang bisa gue beri. Nah, itu bagian dari hasil dari apa yang saya lakukan gitu loh. Nah, investasi ilmu yang perlu itu kalau mau menjadi trader saham, jangan kan trader saham, seorang investor yang beli sekali kemudian simpan. Jadi kalau invest itu kan beli simpan. Kalau trader itu beli jual. Jadi salah kalau seorang trader beli simpan, itu pasti mendadak jadi investor tuh. Karena konsepnya adalah trader itu beli jual. Investor beli simpan. Nah, makanya trader saham itu harus belajar sungguh-sungguh tentang seluk-beluk investasi saham. Jadi harus tahu dulu nih, sebelum kita perang, kita harus tahu medannya dulu nih. Harus tahu resikonya dulu, harus tahu keuntungannya dulu, harus tahu apa yang nanti kita akan lakukan di market gitu loh. Kemudian ya harus upgrade ilmunya. Jadi perlu mentor ke yang lebih senior. Bahkan karena saya lemah di fundamental, bukan hanya ke senior, orang-orang junior yang pinter akuntansi, orang yang bisa belajar fundamental, bahkan anak-anak kuliahan, saya selalu nanya, karena saya lemah banget di fundamental. Meskipun akhirnya sekarang paham, tapi nggak mendetail, karena saya nggak malu. Jadi siapapun bagi saya kalau di market bisa jadi guru. Karena bagi saya di market itu siapapun bisa melampaui kita hari ini. Apalagi
ini ya teman-teman sekarang ini yang masih muda-muda itu lebih lincah dan lebih pintar menurut saya. Jadi saya nggak pernah malu ketika saya harus bertanya, ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Gitu. Itu bagi saya mentor itu siapapun bisa jadi mentor. Terus ikut kelas. Nah, di WFH ini kan kelas murah banget tuh. Kayak kelasnya Tetra hanya 100.000, kelas apalagi hanya 150.000. Dulu kelas mahal. Jadi jangan, kalau kalau saya ya misalnya saya punya duit 500.000, saya buka akun dulu atau saya belajar dulu. Saya belajar sebagian, yang sisanya misalnya saya buat belajar 300.000, 3 kali kelasnya Tetra, 200.000 buat praktek untuk mempraktekkan apa yang saya pelajari. Jadi nggak semuanya buka RDN, yang penting buka RDN. Percuma buka RDN kalau knowledge kita nggak ada sama sekali. Saya pernah merasakan soalnya betapa susahnya kita learning by doing tanpa punya basic sama sekali. Karena dulu tuh susah banget cari mentor. Sudah susah, saya pun nggak punya modal gitu. Kalau sekarang makanya saya bilang investasi knowledge itu justru yang paling utama dibanding investasi apapun. Karena kelak kita punya uang yang banyak, knowledge itu yang akan menyelamatkan kita dari kebangkrutan, dari salah investasi, dari salah beli emiten. Gitu. Nah, alokasi waktu nih. Karena trader saham itu sudah pekerjaan, jadi ya alokasikan waktu benar-benar kayak kita itu bekerja gitu loh. Kayak ini, apa namanya, kalau misalnya sore itu biasanya evaluasi. Karena kadang malam itu kalau lagi full ngantor, itu saya biasanya kan ngurusin kopi gitu kan di Bar Exbull. Jadi sore baru bisa menyapa tamu-tamu di Bar Exbull, hanya sekedar ngobrol, hanya ngetes racikan kopinya sudah sesuai apa belum gitu kan. Jadi di jam market saya baru keluar karena saya harus memperhatikan market. Sekali lagi kalau saya kan memang buat turnover bulanan. Jadi gue nggak bisa simpan duit lama-lama karena kebutuhan bulanan itu cepat, yang harus, meskipun ada sebagian investasi yang untuk jangka menengah, saya belum punya investasi jangka panjang karena saya melihat bahwa yang jangka menengah ini juga akan membantu saya untuk misalnya quarter atau tahunan seperti itu. Jadi yang untuk jangka pendek itu memang gue akan fokuskan di jam market, gue nggak boleh kemana-mana, memang untuk fast trade, untuk ONS dan lain-lain. Jadi bener-bener gue akan mengalokasikan waktu untuk itu. Apalagi di WFH ini, kalau teman-teman ikut kelas, saya tiap hari itu hampir ikut kelas. Jadi misalnya Tetra nih buka kelas seminggu full, saya hampir ikut. Karena apa? Bagi saya itu momen yang kadang nggak mungkin saya dapatin lagi untuk saya belajar. Karena di market itu nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang akan untung terus di market. Jadi saya sadar bahwa harus terus mengupgrade ilmu gitu loh, harus terus mengupgrade ilmu saya. Karena market itu semakin kesini semakin kita nggak bisa nggak bisa sombong bahwa wah saya untung karena saya pinter, wah untung, bisa aja saya lagi beruntung, bisa saja saya karena bantuan orang menganalisa gitu. Jadi saya harus belajar terus menerus, apalagi kemudian di Daulat lu jadi mentor ya, lu ngisi itu, tahu nggak, dengan di Daulat itu kayak punya kewajiban, kalau kalau kamu nggak upgrade ilmumu, lu akan gagap ketika ditanya. Nah itu, jadi, dan ilmu di saham ini kan ilmu investasi di pasar modal itu semakin hari tuh kayak ada aja penambahannya. Padahal ya sebenarnya itu aja, cuma banyak hal yang harus masih saya pelajari gitu loh. Nah, jadi kalau untuk memang bener trader jadi pekerjaan ya alokasi waktu itu penting. Nah, terus ini, alokasi dana investasi. Ilmu yang udah dipelajari, jangan habis belajar kita nggak eksekusi. Makanya saya bilang, tadi nih 500.000 Mbak gue punya. Gue belajar aja ya Mbak 500.000. Jangan. Sisain sedikit untuk belajar. Karena tanpa eksekusi, belajar nggak akan tuntas. Jadi kayak membaca, belum tuntas kalau lu belum pintar menjelaskan. Belajar belum tuntas
kalau lu hanya sampai membaca dan menjelaskan, tapi lu harus pintar mengeksekusi. Belajar belum selesai hanya dari ketiga itu kalau lu belum bisa membuat orang lain terpahamkan dan menerima impact-nya. Nah, itu. Kalau bagi saya belajar itu harus tuntas sampai ke rentetan itu. Nah, jadi kalau sudah ilmunya di-upgrade, eksekusinya ada, kita baru tingkatin modalnya pelan-pelan. Karena rumusnya gini, investasi dengan uang yang lebih besar, sekali lagi saya ingetin ya, pasar modal ini kapitalis. Catat di otaknya masing-masing. Investasi pasar modal ini kapitalis. Jadi pemilik modal besar dia akan lebih cepat punya kenaikan aset yang lebih tinggi. Tapi orang-orang yang punyanya modal kecil bisa berlipat nggak? Bisa juga, tapi kan nggak mungkin dari 1 juta melampaui orang yang punya 1 miliar. Misalnya 1 miliar bisa langsung 2 miliar misalnya. Yang 1 juta ya kemungkinan bisa langsung 2 juta juga. Kan nggak bisa langsung loncat gitu. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir modal saya segitu-gitu aja Mbak, tapi berpikirnya adalah modal yang kita punya sekecil apapun itu nantinya bisa berlipat gitu loh. Modal yang kita punya sekecil apapun itu bisa berlipat. Jadi nggak boleh yang namanya Mbak gue investasi nunggu ada duit, nunggu ada ini kapan eksekusinya, udah ikut kelas berulang tapi nggak eksekusi. Nah itu yang akhirnya salah gitu loh. Jadi bicara modal, bicara apa, jangan makanya selalu ketika kelas psikologi saya bilang jangan ngebandingin portofolio kita dengan portofolio orang lain. Boleh jadi yang 1 miliar bisa langsung 2 miliar. Yang kita, Mbak, saya tuh 1 juta, tapi sekarang udah 2 juta deh. Secara persentase sama loh, nggak boleh kita ngebandingin. Ya, lu nanti ada saatnya kok nyampe 1 miliar, dipatok aja di otak bahwa saya suatu hari nanti aset saya akan sampai 1 miliar. Itu biasanya akan jadi pecutan buat kita untuk bisa sampainya tahun ini aset saya sekian, tahun depan saya harus sekian, di tahun depan harus sekian, seperti itu. Nah, terus ini. Di pasar modal, di saham, apalagi trader, itu jangan pernah menghitung pakainya uangnya, tapi menghitungnya pakainya persentase. Misalnya gini, saya punya 10 juta, teman saya punya 100 juta. Kalau kita sama-sama trading gitu kan, saya untung cuma 2%, teman saya 2%. 2%-nya 10 juta sama 2%-nya 100 juta pasti berbeda. Tapi secara persentase itu sama. Banyak kejadian gini, besok kita OMS ya, beli saham ini. Besok 2% dikeluarkan. Setelah saya cek ada yang nggak keluar. Kenapa tadi nggak keluar? Masih dikit Mbak, masih dapatnya cuma 100.000. Saya bilang begini, mau 100.000, mau 1 juta, asal persentasenya sama, kita harus keluar. Karena apa? Kalau melihatnya uang, kita masih mau nunggu sampai dapat 1 juta, padahal duit kita modalnya lebih kecil, itu bisa jadi sahamnya udah balik arah lagi, udah turun lagi, padahal target untuk simpan sore jual pagi itu hanya 2%, misalnya kayak gitu. Itu yang orang salah kaprah gitu loh, udah salah, tapi susah juga dibilangin bahwa lu harus melihatnya itu pakai persentase, baik keuntungan atau kerugian. Jadi jangan melihat seberapa rugi uangmu pakai nilai, tapi pakai persentasenya. Jadi bukan pakai 1 jutanya, bukan pakai 100.000-nya, tapi persentase. Makanya saya bilang, kamu 10 juta dapat 2% kan? Iya. Kamu 100 juta dapat 2% kan? Iya. Sama-sama 2% kan? Iya. Tapi kan saya baru segini. Enggak, yang penting sama adalah persentasenya. Jadi yang terpenting adalah untuk tahu bahwa misalnya bulan ini si A persentasenya 10%, bulan ini si B sama-sama 10%. Tapi karena modalnya berbeda, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, ya pasti nilainya berbeda. Tapi secara aset bertumbuhnya adalah sama. Nah, itu yang harus penting dipahami. Secara aset bertumbuhnya itu sama. Nah, ini tahan banting, optimis, santai. Nah, trader itu orang-orang yang tahan banting. Jadi, jangan ya baru cut loss, ngambek. Baru cut loss nih ya, teman saya yang sudah puluhan tahun aja sama,
gue lagi nggak mau ngadep market, kenapa gue cut loss terus nih berapa hari ini, gue agak trauma di market, gue agak ketawa aja gitu. Lu gimana sih baru bukannya dari dulu sering diuji di market? Karena gini, kalau kamu rugi di saham, kamu harus balikin lagi di saham. Karena apa? Di market itu duit sampai triliunan, masa kamu nggak mau balikin lagi dari duit yang mereka ambil dari duitmu? Karena gini, kalau kita rugi kan ada yang untung, jadi nanti harus gantian. Gue harus untung dari duit yang kemarin diambil dari market. Jadi kalau sudah lagi cut loss, nih ya, cut loss, diem sejenak nih ya, tutup layar dulu. Habis itu malamnya evaluasi gimana sih ya. Habis itu bikin targetan baru, bikin plan baru untuk nutup gitu loh. Bukan akhirnya udahlah nggak mau lihat market lagi lah segala macam. Nah itu yang akhirnya bikin kita lama kembali ini. Terus harus optimis. Jadi di seorang trader tuh nggak boleh pesimis di market. Aduh marketnya lagi pangguru nih, susah dan segala macam. Ada kok di tiap market manapun trader itu akan bisa mencari uang. Makanya saya bilang kalau investor itu hanya trust-nya fundamental, teknikal hanya untuk membantu kapan saat yang tepat untuk beli ataupun jual nantinya. Karena untuk memaksimalkan kenaikan aset per tahunnya atau per kuartalnya. Kalau trader di setiap waktu market itu selalu bisa ada peluang. Jadi bisa kita cari untung. Apa selalu cuan, Mbak? Enggak juga. Jadi di trader itu nggak boleh pikirannya bahwa dia selalu untung. Ya enggak lah. Kalau nggak pernah loss itu ajaib banget gitu loh. Jadi ya selalu ada rugi juga gitu loh. Jadi kalau lagi rugi, tanya deh para pengusaha. Di sini banyak pengusaha nih. Kalau lagi rugi, proyeknya belum dibayar dan segala macam, kan yang harus dilakukan apa? Jadi soal kehilangan duit, soal aset yang lagi terhold, soal bayaran proyek yang belum selesai itu, jadi tidak akan pernah menjadi dunia ini selesai. Tidak akan pernah membuat kita mati, menjadi kiamat cepat gitu. Nggak akan. Jadi santai aja di market itu. Kalau jadi trader itu lebih santai, lebih wise. Jadi makanya saya bilang kalau mentalmu di trading udah bagus dimanapun, lo akan lebih santai, lebih wise. Habis cut loss masih bisa ngopi, habis pusing-pusing kerjaan bisnis yang lagi mandek segala macam masih bisa menikmati midnight dan segala macam gitu. Jadi itu yang harus dipunyai dari mental trading. Nah ini banyak orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang sama, tapi eksekusi lebih cepat dan lebih baik yang menjadi pembeda hasilnya. Jadi orang yang sudah belajar banyak nih, kayak kelasnya Tetra diikutin, kelasnya Alpha diikutin. Makanya tadi saya bilang eksekusi itu harus tetap dilakukan. Jadi harus larinya lebih cepat. Banyak orang yang ketinggalan karena apa? Fokusnya hanya belajar tapi nggak mau eksekusi. Mbak, apa salah kalau saya belajar sampai matang? Karena gini, belajar itu kita sampai mati. Tapi ketika lu nggak eksekusi, belajar itu nggak akan tuntas. Makanya saya bilang belajar itu apa? Belajar itu harus dituntaskan dari mulai membaca, memahamkan, eksekusi, sampai lu bisa membuat orang lain punya impact. Nah, itu namanya belajar, menurut saya. Jadi, gitu aja pemaparan dari saya, Mas Thomas. Sedikit, nanti lebih banyaknya mungkin akan lebih tanya jawab, yaitu hanya ini aja, pengantar aja. Silakan Mas Thomas. Oke, terima kasih. Cukup meyakinkan nggak? Oh, sangat meyakinkan pastinya. Gue masih kayak orang hukum, agak-agak kadang. Oke. Ini selagi Mbak Dia menjelaskan, pertanyaan pun berbondong-bondong menghampiri Q&A. Jadi tanpa urut panjang lebar lah ya Mbak Dia ya, langsung aja saya tanya, nih yang nanya-nanya juga udah banyak banget. Oke, ini ada yang mau nanya nih, ini juga saya mau tanya dari tadi. Boleh kasih tahu nggak sih modal pertamanya Mbak Dia tuh? Itu tadi dijelaskan di awal. Yang apa? Kalau misal atau kalau nggak mungkin si bapak ini kalau mau mulai, boleh nggak sih? Boleh apa? Sharing untuk si bapak ini. Jadi dia mau tanya nih, satu modal Mbak Dia, berarti udah dijawab sampai berani full time trader. Saya curious banget, salut katanya Pak.
Pak Abdul Rahman Effendi. Oke. Ada juga yang nanya nih, buku rekomendasi buat belajar saham. Ada nggak? Buku, gue tuh orangnya pelupa. Jadi ada beberapa buku yang dulu gue baca, tapi yang mengena banget karena gue mau jadi trader ya, gue hanya baca sampai tuntas itu bukunya Edianto Ong yang teknikal analisa apa gitu yang biru itu loh. Bukunya Edianto Ong itu yang gue pelajari banget untuk teknikal. Yang kedua itu dulu ada buku yang ada CD-nya itu tentang teknikal juga. Kebanyakan gue belajar buku teknikal sih, Mas. Dulu kalau buku itu ada CD-nya ya, jadi kita bisa ini utak-atik gitu kan. Itu saya belajar tentang histogram di sana, tentang analisa histogram yang sampai sekarang saya pakai. Terus yang Edianto Ong. Selebihnya saya ini aja. Beberapa saya baca bukunya Desmond yang baru-baru ya. Desmond Wira yang beberapa tahun yang lalu lah saya baca itu. Terus iya, itu buku lama. Itu salah satu trader yang gue suka, yang nggak terlalu ini tuh Desmond. Terus kalau dulu itu gue menggemari Om Kokolato sebenarnya, karena dia kadang realistis. Urusan market, trader, copet-copetannya oke gitu kan. Cuma kalau buku yang spesifik, saya hanya ngebaca sekilas-sekilas aja, karena banyaknya kan literaturnya untuk kayak yuk nabung saham dan segala macam. Tapi untuk teknikalnya, saya technical analisis untuk mega profit. Saya baca itu sampai tuntas. Itu buku teknikal yang saya baca tuntas tebal itu. Kalau yang lainnya saya ambil beberapa aja. Selebihnya saya orang yang jarang membaca karena dulu itu dipaksa untuk bekerja. Banyak bekerjanya sih. Waktu saya sudah habis. Sekarang lebih senang baca hal yang langsung praktis aja. Misalnya Om Lo keluarin bukunya sahamologi atau tentang swing trade dan segala macam, saya iseng-iseng ngebaca gitu aja. Selebihnya nggak banyak karena perlu di-note bahwa saya belum investasi jangka panjang dan belum ikut jejaknya Warren Buffett di zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kan Warren Buffett juga trading kan. Jadi gue lebih mengikuti dia generasi sekarang nih dari zaman dulu yang dia investasi gitu. Jadi, nah, itu ada yang nanya juga tuh soal investasi. Jadi Mbak Diah ini bukan seorang investor ya. Jadi tadi ada banyak yang nanya nih, ada beberapa yang nanya lebih baik mana nih trading apa investing segala macam. Jadi sudah terjawab. Otomatis menjawab Tuhan ya. sih Mas, kalau saya lihat. Jadi kalau orang yang duitnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan dia hanya ingin mengembangkan asetnya per tahun daripada masuk deposito atau daripada masuk obligasi yang duitnya yang persentasenya kecil misalnya, diversifikasinya boleh ke sana, misalnya deposito, obligasi segala macam boleh, tapi kemudian ditambah dicampur dengan saham untuk investasi jangka panjang nggak apa-apa. Kalau saya melihat duit saya belum banyak yang untuk dianggurkan, jadi saya lebih menengah dan beneran trader gitu loh. Kalaupun trading jangka panjang ya hanya yang menengah aja. Karena buat beneran kebutuhan bulanan, buat nanti per tahun saya butuh apa, segala macam. Jadi nggak yang heboh untuk ini. Karena bagi orang-orang yang sudah settle secara ekonomi, mungkin pilihan trust di fundamental untuk jangka panjang itu pilihan yang sangat tepat sih. Gitu. Oke, itu kalau duitnya sudah cukup banyak lah ya. Kalau masih sekarang masih memilih jalur trader ya. Iya, karena saya pikir gini, duit 5 juta misalnya saya simpan di saham misalnya dengan IHSG yang sekarang, 3 tahun saya hanya akan dapat berapa ya, tapi kalau saya trading kan saya akan dapat berapa gitu kan. Cuma masalahnya harus lihat dulu, knowledge-mu sudah sampai nggak ke tiap hari, misalnya lu dapat sekian persen, ke mingguan kamu dapat berapa persen. Nah itu yang harus tahu, pijakan kita udah sampai mana nih ilmunya. Nah, itu penting tuh makanya. Jadi kayak tadi Mbak Diah bilang, kita untuk apalagi kalau kita masih baru ya, kita butuh namanya itu mentor. Kalau di sini kita butuh namanya teman trader. Betul. Nah, jadi untuk membantu, jadi apa ya, kita meminimalisir atau memotong jalur supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sudah orang lain lakukan. Jadi harusnya itu malah akselerasi sih kita ya, karena belajar dari kesalahan orang yang sudah pernah melakukan kesalahan. Jadi biar ya
biar melakukan kesalahan tuh mentor-mentor kita aja gitu, atau orang-orang yang udah duluan itu yang kesalah gitu loh. Kita udah nggak tinggal ngikutin aja gitu. Oh dia udah tahu nih di sini salah, berarti jangan. Nah itu lebih enak sih harusnya sih. Betul, Mas. Jadi cocok banget nih kalau mau berguru atau belajar atau menggali informasi dari Om Luk, dari Mbak Dia, dari Kokolato, dari kemarin ada Project. Jadi banyaklah dengan berbagai macam aliran. Jadi yang penting tuh ini Mas Thomas, memilih teman untuk berinvestasi itu sangat berbeda ketika sama halnya ketika kita memilih bukan hanya sekedar teman di rumah, tapi kayak sahabat gitu loh. Karena gini, kalau lu memilih teman di investasi itu salah, ketika lu loss lu hanya akan dibodoh-bodohin gitu loh. Ketika cut loss lu hanya akan ya udah sih nggak usah trading lagi, nggak usah ini lagi, itu malah menjatuhkan gitu loh. Atau yang ada kita seperti melakukan perlombaan dengan teman si kita. Padahal ingat di investasi saham itu nggak ada yang namanya perlombaan. Karena satu, duit kita sama duit teman itu kondisinya berbeda. Bisa jadi duit kita adalah duit yang nggak beneran free, teman kita duitnya free. Yang kedua, knowledge kita sama knowledge-nya teman berbeda, pemahamannya juga berbeda. Ya kan? Yang ketiga, mentalnya juga berbeda. Jadi jangan ada perlombaan, yang penting konsisten. Kita bertumbuh setiap tahunnya investasi ini gitu. Ya. Nah, jadi ini banyak yang nanya juga nih, ngomong bagaimana mengendalikan menjaga supaya bisa menghilangkan ketakutan dan segala macam. Yang penting tuh mentalnya. Jadi kalau katanya Mbak Dia, ketika kita udah cut loss, ya Mbak Dia pun cut loss gitu loh. Nggak ada di dunia ini trader nggak cut loss tuh saya rasa sih jarang lah ya, nggak mungkin ada lah ya. Pasti ada cut loss-nya. Cuman ya itu evaluasi. Jadi banyak juga nih. Mbak Dia sambil cerita nih kayaknya sudah merangkum banyak pertanyaan yang saya lihat sudah ada. Jadi Mbak Dia bilang tuh mental sih yang utama ya Mbak Dia ya. Jadi ketika kita menghadapi market yang katanya Mbak Dia ini kapitalis, kita juga mesti punya mental yang kuat nih. Jadi ketika kita cut loss, review. Nah, reviewnya itu kalau misalnya nggak bisa sendirian ya ajaklah siapa yang lebih senior ya untuk nge-review gimana. Kenapa? Jadi review itu ada banyak macam nih kalau yang saya tahu nih ya. Dari cara masuknya, misalnya cara belinya, alasannya kenapa. Kemudian mungkin alasan pemilihan sahamnya kenapa. Kemudian wah banyak macam deh. Jadi mesti dibahas satu persatu sampai akhirnya oke, kita ketemu nih gayanya seperti apa. Ya, jadi di saham itu, di investasi saham itu yang terpenting satu, jangan baper. Nah, benar juga tuh. Jadi sayang banget sama satu saham atau benci banget sama satu saham ya? Nggak boleh, jangan baper. Udah cut loss pun nggak perlu terlalu drama untuk nangis-nangis gitu loh. Ini kapitalis, lu hadapinnya harus kapitalis juga gitu. Gimana cara ngembaliin di sana? Orang untung kok gue rugi, gue ambil lagi nih duitnya gitu loh. Misalnya gitu. Terus berikutnya, kenapa nggak boleh baper? Karena gini, kalau kamu cengeng terhadap asetmu, nggak akan pernah bisa bikin tumbuh itu aset. Karena yang ada kita meratap aja Mas, gitu kan. Meratap aja nih, gitu loh. Ya, duit saya habis nih, curhat kemana-mana kan. Biasanya kan, lu sering nemuin nggak banyak orang curhat kemana-mana hanya karena cut loss? Sering banget. Yang ada orang itu bikin tambah malu, atau lu nemuin orang yang benar-benar tepat mau mengarahkan, tapi itu pun jarang. Yang ada ya diejek dulu lah, baru ya udahlah sini gue bantu, misalnya kayak gitu kan. Cengin dulu ya. Diceng-cengin dulu malah kan. Jadi jangan sampai mentalnya kita itu kayak mental kerupuk gitu loh. Baru kapos, baru belajar. Mbak, saya mau jadi trader, yakin? Berani nih jadi trader? Yakin. Tapi baru itu udah jadi mental kerupuk, kan nggak boleh. Makanya Tetra mendaulat saya untuk ada kelas psikologi trading. Jadi mau belajar apapun, kalau psikologisnya nggak benar, mindsetnya nggak benar, investasi nggak akan pernah benar. Ya. Setuju. Mental is nomor 1, number 1. Nah, ada nih yang nanya nih. Ini juga udah seru nih. Tapi dia anonymous nih namanya nih. Mbak pernah trading atau belajar ke market maker nggak? Pernah. Apa yang didapatkan atau aja, jangan boleh cerita nggak? Nggak bisa cerita ya?
Jadi gini, yang gue pelajari gini, market maker pun pakai patokan ilmu yang beneran ada di market. Misalnya gini, kayak pakai teknikal. Mereka pakai teknikal kok. Setuju nggak Mas Thomas? Setuju. Pakai teknikal kok. Mereka nggak akan melewati garis Bollinger Band lama-lama. Karena itu bisa disemprit misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa bikin orang tertarik atas saham itu. Jadi closingnya harus dibikin turun, masuk lagi ke Bollinger, bikin range harga baru lagi, baru naikin Bollinger lagi kan. Benar nggak? Jadi kalau kalian mau nyopet-nyopet saham yang diprediksi itu sahamnya market maker, ya atau biasa orang tuh nyalah-nyalahin namanya bandar gitu. Kita yang harus pakai pakem ilmunya. Jadi udah tahu saham lagi melejit, di menitannya sudah beneran di top, sedangkan trennya sudah lagi turun, naik dengan volume yang lebih kecil, itu kan sudah mulai hati-hati, bener nggak? Kalau ada trennya Teta. Udah naik nih di setengah jam itu naik terus. Kita malah hajar, ya udah kita jadi cuci piring kan di atas. Jadi market maker pun pakai ilmu yang sama. Jadi kalau kenapa market maker akan pakai ilmu seperti itu, pakai bid offer nih, ngebentuk bid offer. Kenapa ada ini kelas bandarmologi? Ya karena itu yang terjadi ilmunya. Misalnya ngebaca brokernya begini, ngebaca bid offernya begini. Kenapa mereka melakukan itu? Karena biar sesuai apa yang ada di alur market. Biar kita ini tertarik juga. Misalnya volumenya kebentuk, candle-nya bagus, gitu kan? Trennya terjadi. Yang ada apa? Kita diajak untuk masuk. Tapi siapa suruh kita ini maruk nih, biasanya kita lupa nih. Kita ini Mas, lupa untuk cut loss dan lupa kadang kita sudah di posisi atas banget. Jadi untuk take profit, bisa beli nggak tahu jual. Nah itu yang masalah, bisa beli nggak tahu jual, gitu loh. Tapi kadang nyesel gini, tuh kan saya jualnya murah, itu kan ARA. Nggak mencukupkan. Padahal ketika kita nggak sampai ARA, kita tuh nggak tahu batas cut loss-nya kita di mana. Karena gini, mindset-nya adalah saham itu bisa bikin kaya cepet. Itu seolah ngepet, padahal ngepet pun perlu effort loh. Malam-malam harus jaga lilin, gitu kan. Harus bener jaga, kalau enggak, kan gue jadi kayak ahli ngepet kan. Kalau enggak, bisa yang jadi... bisa digebukin warga. Iya kan? Nah, itu. Semua butuh effort. Jadi, jangan pernah berpikir, temen gue nih untung 25% karena tadi nggak jualan langsung. Gue nih udah diteriak-teriakin suruh jual nih sama om. Ya, memang itu untuk salah satu kelas psikologi trading itu untuk melatih kita bagaimana mental kita dicukupkan. Jadi jangan pernah berpikir udah jual menyesal. Nanti beli tinggi, jual cut loss menyesal. Pokoknya serba menyesal lah. Nggak boleh. Gitu. Ada pertanyaan yang asik nih. Mbak Dia kepikiran pendidikan formal bidang ekonomi atau pasar modal S2 nggak? S2 ya. Dari tahun kemarin saya mau ambil sih ekonomi, tapi gue lagi pengen ke manajemennya karena lebih mau mengasah kemampuan untuk bisnisnya lebih banyak. Karena diversifikasi saya tuh di saham sama di bisnis real. Jadi dari kemarin lagi berpikir, udah dari 2 tahun yang lalu memang mau pengen ambil S2 sih. Gitu. Tapi ketunda. Iya, asik trading. Keenakan trading jadi lupa. Sama kayaknya otaknya nih agak susah-susah masuk ilmu yang lain gitu. Ya, terus ini ada nih, ini agak sedikit mundur nih. Tadi juga saya lupa nanya nih Mbak Dia itu, oke, tahu-tahu masuk awal yang kenal 2007 berarti ya, kenal di marketing. Tapi sebenarnya awal mula perkenalan dengan saham itu bagaimana sih? Ada yang ngajak gara-gara teman kerja di marketing itu atau dari situ? Saya dari situ awalnya. Saya di kuliah itu blas nggak tahu saham sama sekali karena saya di daerah kan. Nggak tahu sama sekali, tiba-tiba suruh udah kamu daftar aja. Habis itu masuk ke pelatihan seminggu itu beneran ngeblank. Habis itu dilihatin di laptop, ini loh yang namanya saham. Itu running tuh angka apa, cara ngebacanya apa, pusing banget kan. Bid offer itu apa, segala macem. Udah gitu gue belajarnya tiap pulang kerja ke warnet.
Ah. Warnet dikasih CD kan, dulu ada CD online trading. Oh, oke. Itu gue terus menghitung close-nya berapa, jadi pakai catatan aja di situ. Jadi Oh beneran iya. nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali memang. Nah, ini Mbak, ada lagi dari Bu Resti di Tasari nih. Mau nanya tips, minta bagi tips and trick nih untuk bikin trading plan. Nah, tahu nggak, kalau trading plan itu sebenarnya untuk pemula ya, kalau saya ya, jangan pernah mau semua saham dipelajari dan dilihat. Kumpulin aja emiten-emiten yang kita kenal, taruh di watchlist-nya. 3 bulan pertama, cuekin semua apa yang dibilang grup tentang saham lain yang tidak ada di watchlist kita. Untuk pemula ya. Perhatikan polanya, perhatikan support resisten, di mana itu yang nggak dijebol, di mana itu yang di-break. Sebenarnya saham itu kan berpola, Mas. Misalnya ya, kayak misalnya Pegas itu cara mainnya begini loh. Ya nggak? Saya percaya selalu ada pemain besar di dalam emiten-emiten tersebut. Jadi polanya akan ketemu. Sepakat nggak di itu? Betul. Di seperti itu. Setuju. Misalnya Telkom itu cara mainnya begini dong. Konstruksi itu setelah naik tinggi, besok kalaupun naik, dia hanya bikin high, habis itu dia bikin buntut panjang. Misalnya kayak gitu. Ya kan? IHSG pun sama, kalau lagi kangguru akan bikin polanya kayak gitu. Jadi untuk pemula, kenali saham yang benar-benar kita kenal. Misalnya gue hanya kenal Unilever, Mbak. Ya udah, naikin lagi. Pernah ke bank nggak? Pernah. Naikin lagi tuh, banknya masuk list. Terus apalagi yang dikenal? Oh, saya tahu ISAT, Mbak, Indosat, ada gedungnya tuh, gitu kan. Oh, karena saya tinggal di Sulawesi, saya tahu Inco. Oh, oke, gitu kan. Yang deket-deket aja, taruh di watchlist-nya, perhatikan, dianalisa, diliatin pola mainnya. Tahu nggak, jadi trading itu nggak perlu spare banyak-banyak. 2%, 1,5% bersih, itu udah cukup. Benar nggak, Mas? Dalam sehari. Gitu. Kalau ibu-ibu IRT tuh biasanya saya bilang gini, Bu, minta modal 10 juta ke suami. Sehari 100.000 aja, Bu, buat trading. 100.000 itu sehari berarti berapa persen tuh, Mas? 1% kan? Benar nggak? Ya. Ya. Kadang orang berpikirnya itu 1% itu kecil banget, 2% itu kecil banget. Padahal kalau kita kali 20 hari itu 40%. Kalau miss-nya adalah 50%, berarti kita masih dapat 10% sebulan. Kalau miss-nya adalah 60%, kita masih dapat 5% sebulan. Benar nggak? Deposito itu 5% setahun loh. Ini sebulan ya? Itu yang saya bilang, mindset-nya itu pakai prosentase. Jangan pernah pakai duit-duit terus. Ini kapitalis, tapi nggak gitu juga gitu loh hitungnya. Nggak bisa juga duit 1 juta langsung jadi 1 miliar, nggak bisa juga gitu. Kecuali tiba-tiba lu kenal siapa yang mau melipat gandakan cepat gitu. Gitu. Bersabar ya, jangan nggak ada yang instan sih, harus pelan-pelan. Start dari untung 1%, 2% ya oke, asal setiap hari mah ya 40%. Iya, kalau miss-nya 50%, 50-50 jadi 20. Miss-nya iya, 60%. masih oke. Jadi berarti jadi 6%. Miss-nya masih 7%, 70% ya kita dapat 3% sebulan, 3% kali 1 tahun. Kan yang penting asetnya bertumbuh dalam tahunan kan. Nggak usah berlomba. Betul. 2%, siapa bilang 2% itu kecil. Tapi kalau sering, itu akan jadi luar biasa. 2% sebulan aja, setahun 24% loh. Iya, 2% sebulan aja, nggak usah muluk-muluk deh. Iya, kalah-kalahin deposito loh. Iya, target saya juga simpel sih Mbak Dia, 4% aja sebulan. Cukup udah, nggak usah lebih-lebih. Konsisten aja 48%, itu udah mau 50%. Iya. Punya modal 10 juta jadi 15 juta tuh. Benar. Gitu. Oke, keren juga nih. Nah, ini ada nih dari Ibu Novi Pagiling. Jadi ini ngomongin karakter diri nih ya. Mbak Dia, karakter saya itu konservatif. Bisa nggak saya sukses di trader? Harusnya sih. Bisa, karena itu create. Ngaruh nggak sih antara saya orang konservatif kah, saya orang inilah, saya karakter saya begini begitu? Ini kan soal keinginan dan ini aja, dia mau upgrade nggak knowledge-nya gitu loh. Kalau misalnya gini, Mbak, saya mau coba nih jadi trader.
mau nggak lu usaha biar beneran jadi trader? Knowledge-nya dari lu hanya bicara fundamental, ibu mulai belajar teknikal secara serius. Ilmu kelihatan, jadi bukan bukan bisa atau enggak, tapi mau apa enggak. Kalau saya sih di semua hal bicaranya begitu. Kecuali untuk spesial case yang saya nggak bisa jangkau ya, misalnya Mas Thomas, saya bisa nggak jadi dokter? Lah, lu bukan siapa-siapa, nggak mungkin lah lu bisa nyuntik gitu kan. Tapi untuk jadi trader itu kan ilmu kelihatan, ilmu yang di layar, ilmu yang bisa dipelajari. Saya bilangnya bisa. Konservatif itu soal mindset. Bagi saya ya. Mungkin orang lebih berpikir bahwa gue akan jadi fundamental, nggak gitu juga. Nanti di trading pun kan bisa dibagi. Lu maunya seperti apa gitu. Kan kita nggak bicara fast trade aja. Ada swing, ada mid ininya gitu loh. Jadi beda-beda gitu. Bisa sih, tapi jawabannya mau apa enggak untuk bisa belajar gitu. Iya, jadi harus ada niat ya. Nah ini masih ada yang mau tahu juga nih. Setelah tahu suksesnya Mbak dia pengen tahu nih Mbak Dia tuh pakai indikator. Ini ada banyak yang nanya indikator. Bolehlah, ini karena banyak yang nanya soal indikator nih. Mbak Dia tuh pakai indikator atau gayanya apa sih tradingnya? Saya terus terang lebih banyak membaca bid offer. Kalau ilmu sekarang itu ternyata namanya tape reading, ya. Karena itu hasil dari mungkin 10 tahun ini saya full di market tanpa jeda ya. Jadi saya agak menghafal bid offer yang rapih itu seperti apa, yang bisa ketika lagi naik gue akan antrinya di sini nih, gue dapat itu ilmu-ilmu tape reading katanya. Tapi dari dulu gue belajar dari situ. Yang kedua untuk konfirmasi biasanya saya nambah tick menitan. Saya biasanya lebih bisa membaca menitan daripada tick chart. Karena mungkin dulu belajarnya menitan ya daripada tick chart. MNC kan sekarang ada tick chart ya. Kalau saya lebih ke menitan. Yang ketiga paling ditambahin sama histogram. Bollinger Band itu hanya untuk confirm ini udah over ini apa enggak. Oversold, overbought ya. Ya, enggak sering dipakai. Lebih banyaknya sih saya pakai histogram entah menitan entah daily gitu. Itu aja sih. Saya selalu bilang gini, nganalisa itu kalau simple aja untung, kenapa kita harus ribet? Jadi kalian boleh ikut kelas apapun, asal nanti dipakai yang menurut kita nyaman aja. Nggak usah peduli orang, simple banget analisanya cuma pakai candle gitu kan, cuma pakai RSI, cuma pakai apa. Nggak apa-apa, yang penting untung kan, tujuannya kan ke sana. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Bener sih, itu yang penting cuan, mau terserah mau pakai strateginya aneh-aneh yang enggak ya lah, terbukti cuan. Nah jadi mau pakai candle doang. Nah, jadi apa ya? Saya bisa simpulkan nih, Bapak Ibu ya, dari ceritanya Mbak Dia. Jadi mental itu nomor satu ya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada mental sih susah. Nah, tapi mental itu bisa dilatih dengan cara ya Bapak Ibu belajar dari kesalahan. Oke, apa namanya baru membuat kesalahan itu wajar. Tapi kita harus tahu bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang kita sudah lakukan supaya next-nya tradingan kita tuh nggak salah lagi, kita nggak salah beli, kita nggak salah jual, kita nggak sampai cut loss-nya terlalu banyak, dan berbagai macam. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian setelah udah tahu itu, belajar lagi lebih dalam. Misalnya, jadi kalau Bapak Ibu tahu, trader itu tuh terbagi. Sama kayak tadi, kalau ada yang nanya, saya ini konservatif. Bisa nggak sukses di dunia pasar modal? Bisa. Di trading itu ada loh trading konservatif. Itu kalau Bapak Ibu tahu, itu namanya position trading. Itu konservatif banget untuk trading, di dunia trading. Kalau Mbak Dia ini udah agresif banget. Lihat bid offer tuh agresif. Nah, jadi di trading tuh ada yang agresif, ada yang konservatif juga. Bisa nggak? Bisa kok, sama aja. Itu ada cara-caranya. Nah, itu bisa disesuaikan tuh masing-masing. Nah, di Tetra sendiri tuh punya trader tuh macam-macam. Ada yang kalau ikutan sama Mbak Dia ya agresif. Jadi kalau yang konservatif ya mungkin bukan sama Mbak Dia ngobrolnya, mungkin sama Om Luke, mungkin sama siapa yang lain yang lebih
nggak cepet tradingnya, nggak trading cepet. Nah, ketika nanti sudah tahu tradingnya seperti apa, nanti bisa tuh, oke, banyak ngobrol deh tuh sama para mentor-mentornya supaya memperbaiki tradingan, supaya bisa lebih baik untuk trading ke depannya. Nah, itu bisa bisa dieksplor mau kayak gimana. Jadi gampang lah, yang penting asal ada mau lah ya, Mbak Dia ya. Bisa banget sih, trading mah gampang harusnya, nggak perlu pusing-pusing. Jadi kalau orang mau trading tuh biasanya momoknya adalah nanti saya rugi banyak, nanti saya habis, nanti karena ketakutannya kayak di pasar modal lah, ada ketakutan, ada greedy gitu kan. Padahal Ya, keduanya itu dimanapun tuh kalau diatur, di manage dengan baik, itu akan bikin hal yang lebih bagus gitu loh. Takut itu ada tempatnya, greedy itu ada tempatnya gitu loh. Jadi itu yang bikin maksimal sebenarnya di hal manapun. Tapi orang lebih lebih seringnya gitu sih, takut duluan yang berlebihan gitu. Hmm. iya benar-benar. Jadi belajarlah, dari Mbak Dia aja 5 juta. Orang kalau bilang di saham tuh nggak mungkin duitnya hilang habis. Ya awal belajar kita ya sama, kebetulan sama sih, modal kita sama-sama 5 juta ya Mbak Dia ya. Dan sukses habis gitu. Nah, tapi kita pengen Bapak Ibu juga jangan seperti itu. Nah, makanya ada teman trader di sini, ada Tetra, mau membantu supaya jangan sampai kejadian kayak gitu. Supaya bisa akselerasi lebih bagus ya, minimal cut loss kecil ya oke lah, cut loss 10% tapi untungnya 20% masih oke lah ya. Yang penting masih masih bagus hasilnya. Oke. Nah, ini minta bagi-bagi tips lagi nih. Ini kayaknya banyak yang mau minta bagi tips nih, Mbak Dia. Tips lagi deh buat kalau misalnya ini mungkin masih ada agak apa ya, takut mau jadi trader tapi masih takut gitu loh. Apa ya, ada yang minta butuh kata penyemangat nih Mbak Dia. Minta kasih kata penyemangat dong, kata-kata buat bisa menyemangati biar bisa apa ya, menguatkan kayaknya ya. Oke, fix nih saya mau jadi trader nih. Jadi apalagi gini, ada tadi juga yang Mbak, gue belum pede nih jadi full time trader, duitku Ya. masih kecil. Yang pertama, sebelum gue sebelum gue jawab tentang kata penyemangat ya, gue kayak motivator nih, nanti ngalahin Mario Teguh kan. Jadi ini apa namanya? Kalau dulu itu kenapa jadi full time trader? Gue hitung dulu nih kebutuhan bulanan gue berapa, ya kan? Misalnya 10 juta gitu. Modal gue baru segini gitu kan. Sanggup nggak ya? Nah, hitung dulu tuh. Kesanggupan itu dinilai dari kita sudah melakukan perjalanan trader ini, pengalamannya itu, kita winning rate-nya berapa nih? Ya, Mas Thomas. Winning rate-nya itu berapa sebelumnya? Kalau misalnya, knowledge gue ternyata sudah mumpuni, sebulan gue bisa dapat dari duit gue 100 juta, bisa dapat 30% atau 20%. Berarti 10 juta ini nutup. Gitu, misalnya gitu ya. Atau gue bisa, bottom, bawah, sama atasnya sekian gitu ya. Nah, dari situ saya berani tuh. Dulu kan kebutuhan nggak banyak ya. Orang kan semakin kesini kebutuhan meningkat ya, Mas Thomas ya. Dan saya yakini semakin kesini kebutuhan meningkat, semakin kesini penghasilan kita meningkat. Karena gini, orang itu terbiasa kebutuhannya ini, penghasilannya ini, akhirnya kan gitu kan. Jadi menurut saya selalu saya meyakini bahwa ketika kebutuhan saya meningkat, berarti ada penghasilan saya yang meningkat. Gitu. Nah, setelah saya hitung, dulu kan kebutuhan kecil lah ya, cuma berapa gitu, 3 jutaan gitu. Ternyata dengan duit 10 juta saya sanggup nih hidup pakai dapat 3 juta gitu. Nambah lagi modal, ternyata masih ada simpanan nih. Ada kebutuhan saya nih. Akhirnya hari ini saya patok misalnya buat ukuran kebutuhan bisnis saya, kalau lagi baru berjalan gitu kan butuh 6 bulan cash flow misalnya gitu kan. Saya harus nyisihin segini. Ternyata masih sanggup. Makanya yang saya upgrade selalu itu knowledge-nya. Biar ini nggak turun nih. Meskipun ada beberapa loss, tapi nggak turun sampai ke bottom saya. Karena bottom saya sudah tentukan nih, bottom-nya tiap bulan harus segini nih. Berarti yang ini nggak boleh dijebol nih. Nah, dengan cara apa?
gue harus beneran disiplin, harus naikin knowledge terus tiap hari. Karena full time trader itu ya beneran untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Selebihnya saya bagi misalnya untuk kebutuhan yang jangka menengah, jangka panjang pun ada sebenarnya, tapi diversifikasinya lebih ke bisnis kayak gitu loh. Jadi nggak sembarang. Kata penyemangatnya saya itu selalu gini, saya itu selalu berpikir positifnya gini, semua itu akan kembali normal. Nggak tahu kenapa ya, tiap misalnya saya gagal di bisnis, saya apa, itu saya selalu mindset di otak saya, semua akan kembali normal. Semua akan kembali normal. Begitupun modal saya ketika lagi jatuh, cut loss, gue nggak pernah yang namanya, dulu iya sampai 3 hari nggak bisa tidur, sampai ngopi pun nggak bisa, sampai ngobrol sama teman pun agak males gitu ya. Sekarang udah cut loss yang ngobrol santai aja, ya ngopi nggak yang apa, karena berpikirnya market ini banyak duit, balikinnya harus dari sana gitu. Tapi yang terpenting jangan sampai misalnya kayak saya, Mas Thomas itu habis di 5 juta karena kita sudah dapat nih ilmunya dari para mentor, dari apa, jangan sampai ditiru. Jadi potong kompas gitu kan. Jadi nggak boleh tuh, oh mbak dia aja habis 5 juta, gue habisin juga. Nggak boleh, karena kenapa kita cerita, kenapa kemudian dibikinkan Tetra, kenapa saya jadi mentor gitu. Karena untuk ngasih tahu bahwa yang begini tuh jalannya salah, jangan sampai habis. Yang penting lu harus lindungi modal, caranya gini, biar lu nggak kena seperti kita, ilmunya ini yang harus dipelajari gitu loh. Nah itu, jadi setiap cerita itu jangan jadikan pembenar. Jadi, wah nggak apa-apa, berarti saya loss itu kemarin semuanya orang Mbak Dia aja kayak gitu, Mas Thomas aja kayak gitu, jangan. Jangan jadikan pembenar, tapi itu jadikan pelajaran bahwa kita harus potong kompas nih perjalanan yang dari merekanya gitu. Itu Mas Thomas. Oke, semoga bisa jadi penguatan ya kata-kata sakti yang harus kita ingat semua kalau mau trading nih. Oke, nah sebelum saya lanjut lagi nih Mbak Diah, Bapak Ibu, seperti biasa kita ada polling kecil-kecilan ya, kuis kecil-kecilan berhadiah tentunya. Jadi silakan untuk diisi. Jadi sebelum kita lanjut, kita ada polling kecil-kecilan nih Mbak Diah, boleh silakan Bapak Ibu sambil mengisi. Cukup 5 pertanyaan aja seperti biasa. Oke. Mbak Dia sekarang tradingnya dari kantor apa dari rumah nih Mbak Dia? Dari rumah, Mas. Udah ke kantor untuk urusan ini ya? Apa kalau dipanggil sama Om Luk aja? Gue udah nggak di ini, sebenarnya secara nggak boleh cerita. Terus apa? Ini apa namanya? Coffee shop ya? Kalau ada yang tahu nggak sih? Coffee shop pasti ada, masih lancar. Masih baru buka minggu kemarin karena berhenti tutup 3 bulan. Oh, waduh. Tapi masih oke ya, masih lancar ya kopi ya. Ini semenjak baru buka new normal, alhamdulillah tiap hari agak meningkat. Oh, boleh ini nggak sih cerita sedikit lah ya. Jadi buat Bapak Ibu nih yang belum tahu ya, saya pertama kali perkenalan dengan Mbak Dia tuh di sebuah coffee shop nih. Di sebuah coffee shop. Ini kok waktu itu sih ya, nggak tahu ya, bisa dibilang coffee shop pertama nggak sih yang menyediakan perlengkapan trading gitu loh. Iya, betul. Jadi Ya, kita jadi coffee limitnya emang melekat banget ya trading ya. Jadi dulu itu gue ngobrol sama rekan bisnis gitu kan, bikin apa ya di enaknya. Gue dulu pengalaman di marketing itu belajar saham atau orang mau buka opening account kok kayaknya setiap ini ke kafe yuk, kemana gitu loh. Gimana kalau bikin kafe konsepnya yang cozy tapi lo bisa belajar trading, minimal kalau orang yang nggak tahu lo bisa melek saham gitu loh. Karena saya tuh agak idealis Mas, gue pengen semua orang tuh paham saham karena biar tahu lu kalau nggak diterima kerja dimanapun, lu bisa cari uang kok di sini, modal berapapun gitu loh. Atau
kamu kalau punya duit bisa dikelola di sini, di pasar modal, investasi yang benar, jangan ke investasi yang bodong, misalnya kayak gitu. Jadi Keren loh. akhirnya bikinlah, gue bilang bikin coffee shop deh, tapi gue nggak tahu kopi, ya pinter minum tapi nggak tahu kopi itu kayak apa. Jadi kita sewa panggil orang yang memang ahlinya, akhirnya kita diajarin cara ngeracik kopi, cara ngerasain kopi, beneran belajar biar tahu nggak hanya bikin seperti galeri yang kopinya sembarangan, tapi gue mau kopinya tuh enak, dan partner-partner gue tuh beneran pecinta kopi yang beneran mau juga bahwa kita itu jualan kopi, jualan minum itu nggak boleh yang beneran, yang nggak boleh yang main-main lah. Jadi orang kopinya enak, orang duduk pun bisa edukasi. Dan kemudian dari nama pun kita akhirnya nyari tuh selama 3 bulan, akhirnya namanya Bear Exbull. Kenapa sih bearnya di depan gitu kan? Karena di bisnis itu yang harus tahu, di bisnis atau di saham harus tahu itu resiko dulu. Orang tuh bisa gampang terima untung, tapi orang itu nggak mudah terima rugi. Makanya namanya bukan Bull X Bear, tapi Bear X Bull gitu. Nah, ada bocoran ya itu. Coffee and Trade gue numpang promosi lah ya. Di sana ada kopi nyaman, ada kopi LQ45 pilihan, ada... Oh, nama kopinya aja nggak lepas dari saham ya? Luar biasa. Ya. Kopi LQ45. Kopi gorengan ada nggak? Dia masuknya ke... Ada second liner. Oh, kopi second liner. Jadi ada skala-kalanya, mana yang masuk blue chip, mana yang masuk LQ45, mana yang masuk. Jadi kalau mau belajar, mau ikut kelas-kelas, biasanya kita buka. Kenal Tetra pun dari karena di Bear Exbull bikin event gitu kan. Jadi akhirnya kita kenal gitu. Iya. Keren tuh. Itu yang pasti sih ya, itu yang paling eye-catchy pertama kali masuk ke coffee shop-nya Mbak Dia adalah satu, trading room. Wah, gile itu. Itu bukan coffee shop sih. Tapi ada kopi. Sekarang trading room karena orang pada males di sebelah ya, trading room-nya itu kan saya... Bawa laptop sendiri? Iya, ada 4 monitor ya yang saya sediakan. Akhirnya trading room-nya saya jadikan ruangan meeting. Semua orang kalau mau belajar trading ya beneran yang di ruang tengah, yang orang ngopi itu layar besar itu. Nah, jadi kayak kemarin ada yang datang untuk trading bareng gitu. Tapi kalau dengan ada Bear Exbull itu banyak mentor-mentor datang, gue lihatnya dari dapur. Dari dapur. Nyolong ilmu, nggak bayar kan gitu kan. Di Jakarta, Pak, Jakarta Timur. Boleh. Oh, nice. Oke. Cara trading sambil kerja nih, Mas Thomas, ada yang nanya. Kalau orang yang masih kerja, nggak usah ngoyo yang fast trade. Jadi minimal ikut yang swing trade atau trend following. Jadi pakai kayak Pak Koko tuh, Kokolato tuh, Om Kokolato. Jadi pakai misalnya kalau saham udah masuk MA5 baru kita masuk. Kalau belum turun nggak usah dijual gitu loh. Trading tuh banyak caranya kok. Jadi si kerja jangan ngoyo misalnya ikut-ikutan saya yang fast trade, yang scalper, pakainya yang swing atau yang trend following. Boleh nanti ikut kelas-kelas yang ada itu bisa dipelajari. Jadi nggak usah ngoyo di saham, nggak usah ngoyo di trading pun nggak usah. Betul. Sesuaikan kondisi aja. Gitu. Ya. Oke. Sambil itu pollingnya saya tutup ya. Terima kasih udah ikutan polling. Oke, kayaknya boleh nih kapan-kapan ya kita kopdar yuk ke coffee shop-nya Mbak Dia. Kita janjian ya. Ngobrol bareng, mau ngomongin market boleh, mau cerita apa aja boleh deh, enak. Kayaknya tapi tunggu. Ngomongin kopi aja juga boleh. Oh, ngomongin kopi ya. Tapi tunggu coronanya selesai dulu ya. Udah rame sih kemarin juga. Bener ya? Iya, udah rame sih. Oke. Udah rame ya. Malah udah makin rame malah makin ngeri loh saya Mbak Dia. Kalau sepi malah berani. Iya, saya heran loh. Social distancing kok orang kita sudah kursinya udah dijauh-jauhin ya, malah direkat-rekatin sendiri. Ya udahlah, terserah gitu kan. Tanggung jawab ditanggung oleh penumpang ya.
Yang penting kita sesuai protokol kesehatan. Ya, betul. Yes, nanti kita cari waktu ya. Boleh nih kayaknya nih diinisiasi ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti dari ntar saya inisiat deh. Tapi nggak jangan banyak lah. Kita batasin ya orangnya. Ntar saya bikin per apa namanya? Per batch. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Pokoknya saya bikin aja sesi-sesi berapa sesi terus ya. Setuju nggak? Kalau setuju boleh dong. Suaranya di chat dong. Biar ada semangat sedikit. Setuju nggak sih? Pengen tahu ada pencinta kopi nggak sih ini? Mantap, see you there soon katanya. Mantap. Weh, boleh deh, lumayan lah. Udah ada nih pengikutnya. Oke. Mas enter kita ngikutin. Terus ya aku sih. Oh ya, kalau sore, gini. Kita bikin ini aja buat kalau yang para trader baru, kita ikutan ini deh, trend following dulu deh, belajar dulu ya, sekalian belajar ya. Iya, benar. Kalau baru jangan pakai fast trade, jangan ikut nyopet-nyopet, nanti dihubungi. Ya, pengen nyopet malah kecopetan itu ntar. Makanya trend following aja, bicara santai tentang trend following, mau pakainya apa. Yes, betul. Oke. Mbak Dia, terima kasih. Nggak terasa Mbak Dia, 9:30 loh kita ini ngobrol-ngobrol. Pokoknya ntar tenang aja. Buat teman-teman yang kita mau kopdar, pokoknya tenang. Ntar saya kontak Mbak Dia. Mbak Dia, please book seat untuk 10 orang. Ya. Langsung. Jadi semoga yang mau jadi full-time trader terinspirasi dan langsung bisa secepatnya mengeksekusi rencana full-time trader. Kalau belum, ngobrol lebih banyak lagi lah sama Mbak Diah ya. Apa yang jadi kendala, kemudian apa segala macam boleh cerita. Boleh ngobrol dulu. Oke? Terima kasih, Mas. Terima kasih juga Mbak Diah. Sebelum kita selesai, saya mau kasih info lagi. Kita masih ada 2 sesi lagi. Yes, makin ke belakang, makin seru, makin panas. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan 2 sesi ini. Karena kita punya Pak Gusnul pribadi tanggal 8 Juli, jam 7:30 masih sama. Topiknya 3 warna uang untuk hidup ideal. Dan tanggal 10 oleh Ibu Vera Trisiana, tanggal 10 Juli, perencanaan keuangan syariah. Hari gini planning perlu lah ya. Udah perencanaan keuangan, keuntungannya dapat, amal ibadahnya juga dapat lagi berdasarkan prinsip syariah. Pasti seru banget. Oke, terima kasih Mbak Dia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bapak Ibu, terima kasih banget udah aktif di chat dan juga di Q&A serta di polling. Semoga Bapak Ibu besok beruntung ada nama-nama yang kita akan umumkan. Kalau belum beruntung, besok tenang, masih ada 2 kesempatan lagi untuk bisa menang. Saya yakin, ya mudah-mudahan lah saya doain ya bisa menang. Kalau nggak menang pun ya siapa tahu ditraktir sama Budiah lah ya di kopi. Boleh, minum kopi nyaman gratis. Gitu. Kopi nyaman, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Mbak Dia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu di tanggal 8 Juli, Bapak Ibu. Dadah, selamat malam. Waalaikumsalam.